Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini mengisahkan perjalanan Qin Mu Dana naga kecil Jiang Miao mencari naga sejati di Great Ruins. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Di kota Li, Qin Mu membuka matanya dengan linglung, wajahnya basah. Naga kecil Qin Yu sedang berbaring di wajahnya dan menjilati pipinya. Qin Mu mencubit ekor hal kecil dan mengangkatnya. Naga kecil itu mengangkat kepalanya dan naik ke lengannya. Itu naik bahunya dan menggantung dirinya dari telinganya. Qin Mu mengambil seember air untuk mencuci wajahnya, dan naga kecil itu juga mengambil kesempatan untuk mengubur wajahnya di dalam air. Mengisap seteguk dan meludahkannya untuk bermain-main. Qin Mu berjalan keluar dari kabin dan meregangkan punggungnya. Dia telah tidur di kapal sepanjang malam. Hu Ling'er, Ling Yuxiu, Si Yunxiang, dan Sang Hua bangun lebih awal dan sedang memasak. Setelah melihatnya bangun, mereka menyambutnya. Peti berdentang dan bergesekan dengan kaki Qin Mu. Itu membuka dan menunjukkan kepadanya tulang-tulang yang telah dikumpulkannya. Naga kilin menggigit baskom besar dan berjalan mendekat. Dia mengibas-ngibaskan ekornya dan meletakkan baskom di kaki Qin Mu. Fatih Dragon, bukankah kamu menyembunyikan beberapa tungku pil semangat di peti? Qin Mu mengeluarkan celemek dan pergi untuk membantu para gadis memasak. Dia berkata sambil tersenyum, biarkan aku melakukannya. Kultus guru bahkan tahu cara memasak. Sang Hua bertanya dengan takjub. Master Kultus adalah ahli dalam memasak. Hidangan yang dia buat lezat. Pada hari-hari ketika Putri Xiu dan saya ditangkap oleh kakek buta untuk menikah dengannya, adalah master sekte yang melakukan semua memasak. Saya bahkan kecanduan makanannya dan ingin menikahinya secara nyata. Si Yuanxing menjelaskan dengan suara bersemangat. Mata Ling Yuxiu berbinar. Saya juga kecanduan dan bahkan berharap kakek buta dapat mencoba memaksa kami untuk menikah sekali lagi. Kita tunggu saja gembala sapi untuk mengirimkan makanan lezat. Qin Mu menerima sendok, dan hatinya bergerak sedikit, mengubah ki vitalnya menjadi api. Dia berkata sambil tersenyum, sebenarnya, kakek bisu di desa kami memasak hidangan terbaik, masakan obat kakek terasa paling enak, sedangkan kakek Ma adalah ahli hidangan vegetarian. Nenek Si juga memasak dengan baik, tetapi tidak ada yang berani memakannya, karena kita tidak tahu bahan apa yang dia gunakan. Yang lain tidak bisa memasak. Naga kilin memandangi peti itu, dan itu menunjukkan kepadanya tulang belulangnya, yang tampak sangat bahagia. Itu kemudian melemparkan 2 tulang padanya. Naga kilin mengaduk-aduk isi peti sampai dia menemukan beberapa pil semangat. Dewa harimau hitam berjalan mendekat, suaranya menggelegar seperti guntur. Fatih Dragon, berhenti makan, aku akan membawamu ke kereta. Waktu terbaik untuk berlatih adalah setelah bangun di pagi hari. Anda mengajari saya banyak hal, jadi saya akan mengajari Anda juga. Saya akan membantu Anda menyingkirkan kelebihan lemak di tubuh Anda. Saudara junior, saya akan meminjam lemak Anda. Saudara senior silahkan, kata Qin Mu buru-buru. Naga kilin mencoba untuk menyelesaikan semua pil semangat di baskomnya dalam satu telan, tetapi sebelum dia bisa memasukkan semuanya ke dalam mulutnya, dewa harimau hitam itu meraih ekornya dan menyeretnya pergi. Mangkokku! Tangisan naga kilin terdengar keras di udara. Aku bahkan belum menjilatnya sampai bersih. Rubah kecil, datanglah setelah kamu selesai sarapan dan berlatihlah denganku. Aku akan membawa kalian untuk menyerang kamp musuh. Harimau hitam itu berteriak dari jauh. Hu Ling'er mengakui, dan harimau hitam menyeret kilin naga dengan ekornya. Qin Mu selesai memasak dan melepas celemeknya. Dia duduk bersama para gadis di depan meja makan sementara Hu Ling'er mengambil bubur untuk mereka sebelum duduk juga. Naga kecil di telinga Qin Mu diam-diam merentangkan cakarnya dan dengan cepat meraih sepotong daging kerang yang digoreng sebelum mundur. Itu memeluk daging dan mulai makan. Semua orang makan dan mengobrol. Ling Yuxiu dan Si Yunxiang juga telah pergi ke Fengdu sebelumnya dan belajar beberapa teknik dan seni ilahi dari para dewa dan setan di sana. Namun, teknik dan seni ilahi yang mereka kembangkan tidak lengkap, dan para dewa dan setan Fengdu hanya bisa mengajar. Mereka masih harus memahaminya sendiri. Namun, warisan Kaisar Agung Heaven lengkap, dan kami telah belajar cukup banyak hal baik selama beberapa hari ini bahwa kami berada di sini. Dengan Imperial Preceptor menjaga garis pertempuran, tidak akan ada pertempuran besar setelah kemenangan ini untuk saat ini. Kita dapat mengambil kesempatan ini untuk belajar dari saudara dan saudari senior dari Kaisar Agung Surga sebelum bertukar pukulan dengan saudara dan saudari senior dari ras iblis. Ada cukup banyak murid dari sekte iblis surgawi kita yang telah datang ke sini. Sister Sang Hua juga mengatakan dia ingin pergi ke Akademi Saint Surga untuk belajar selama periode waktu tertentu, kata Si Yuanxiang. Qin Mu merenungkannya sejenak. Kita mungkin dapat mendirikan cabang Akademi Saint Suci di sini dan mengundang para dewa, iblis, dan para praktisi real mempelai perempuan ilahi dari surga Kaisar Surga untuk memberikan ceramah. Orang-orang dari Supreme Emperor Heaven juga bisa pergi ke Heavenly Saint Academy untuk berkultivasi untuk jangka waktu tertentu. Dengan cara ini kami bisa sering berinteraksi dan tidak menahan situasi pertempuran.
Mereka makan dan mengobrol di sekitar meja makan. Setelah Huling Er selesai makan, dia bergegas keluar untuk berlatih dengan Dewa Harimau Hitam dan Kilin Naga. Qin Mu dan para gadis tinggal kembali untuk mencuci piring. Ketika Yu He naik ke kapal, dia tidak bisa tidak menjadi heran ketika dia melihat Qin Mu mencuci piring. Dengan ekspresi aneh, dia berkata dengan ragu-ragu, "Master Sekte, beberapa pengintai iblis masih hidup di medan perang. Saya ingin membawa Sang Hua dan yang lainnya untuk perang gerilya dan menemui mereka." Qin Mu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kalian silakan, aku akan mencuci piring." Si Yun Xiang segera lari setelah menarik Ling Yuxiu dan Sang Hua bersamanya. Dari kejauhan, suara Yu He berbisik, "Bukankah tidak pantas membiarkan Master Sekte mencuci piring? Bagaimana dia bisa melakukan hal sepele seperti Master Sesat?" Si Yun Xiang tersenyum padanya. "Kultus suci surgawi kita kurang ajar seperti ini. Kami tidak memiliki banyak aturan." Yu He santai dan berkata sambil tersenyum, "Sekte Guru pernah berkata bahwa sekte suci surgawi kita luar biasa di jalan yang benar, dan setelah melihat aksinya saat dia berperan sebagai panutan, saya akhirnya mengerti bahwa itu bukan kebetulan bahwa orang suci kita luar biasa di jalan yang benar." Ini, si Yun Xiang menatap dengan mata terbelalak, tidak tahu harus berkata apa. Qin Mu selesai membersihkan, dan peti berdentang padanya lagi. Itu membuka dan menunjukkan tulang-tulang yang telah dikumpulkannya. Qin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia mengeluarkan beberapa senjata roh dari ras iblis dan menempatkannya di dalamnya. "Selama perjalanan ini, aku membunuh banyak pakar iblis dan mengambil senjata roh mereka. Anda harus mulai mengumpulkannya alih-alih selalu fokus pada tulang." Peti itu membuang senjata roh, memilih untuk terus mengumpulkan tulang. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan mengambil sarang naga yang sebenarnya. Dia mencabut naga kecil dari telinganya dan berkata sambil tersenyum, "Teman kecil Dao, kamu telah mengganggu saya karena item yang ingin Anda lihat adalah ini." Mata naga kecil itu menyala, dan dia berteriak maha-maha tanpa henti. Qin Mu tertawa dan membawa naga kecil ke sarang naga sejati. Manusia dan naga mendarat di dalam, dan Qin Mu melepaskan makhluk kecil itu. Naga kecil itu segera terbang berputar-putar di sarangnya, sangat bersemangat. Qin Mu mengeluarkan dis kaisar dan melemparkannya ke langit. Cakram kaisar berubah menjadi raja naga sejati dan menjadi kompatibel dengan sarangnya. Seketika, ki naga yang luas dan tak terbatas menyebar, dan tulisan yang tak terhitung dari ras naga muncul. Naga kecil itu terbang ke sana kemari untuk membaca semuanya. Tangisannya berubah menjadi bahasa naga samar yang sulit dimengerti. Dia memahami tulisan-tulisan di sarang naga sejati. Garis keturunan naga kecil itu sangat murni karena dia adalah putra raja naga Sungai Surging. Qin Mu memanggilnya teman Dao kecil, tetapi usia sebenarnya lebih dari 20.000 tahun. Hanya saja dia telah dibekukan dalam manik naga oleh Surging River Dragon King sehingga dia tidak pernah bisa tumbuh. Bahasa naga dari mulutnya menjadi semakin samar. Dia adalah putra Raja Naga, dan garis keturunannya bahkan lebih tinggi daripada Bai King Fu dan Bai Kuer yang ditemui Qin Mu 40.000 tahun yang lalu ketika dia melakukan perjalanan kembali ke masa Kaisar Zaman Tinggi. Sambil mendengarkan, dia bisa menguraikan lebih banyak dan lebih banyak lagi bahasa naga. Qin Mu hanya berdiri dan mendengarkan raungan naga sambil memobilisasi ki vitalnya untuk memeriksa teknik naga sejati yang telah dia pelajari sebelumnya. Pemahamannya secara alami menjadi lebih baik dan lebih baik juga. Naga kecil itu terbang naik turun berkali-kali. Sulit untuk mengatakan berapa lama telah berlalu ketika dia akhirnya menguraikan semua tulisan. Dia kemudian tiba-tiba mendarat di tanah, dan tubuhnya bergetar, berubah menjadi pemuda. Dia memiliki penampilan yang tampan dan sikap anggun. Dia tampak sedikit mirip dengan Qin Yu, dan dia membungkuk dengan rasa terima kasih. Banyak terima kasih kepada Master Qin yang telah melimpahkan teknik dan bantuan bagi saya untuk membangkitkan kecerdasan saya. Qin Mu membalas salam dan berkata sambil tersenyum, "Aku meminjamkanmu tangan untuk mempelajari teknik sarang naga yang sebenarnya, jadi tidak perlu mengucapkan terima kasih. Bolehkah saya bertanya bagaimana saya harus berbicara dengan teman Dao kecil? Keluarga saya menggunakan Jiang sebagai nama keluarga, dan ibu saya menganugerahkan nama Miao pada saya, jadi saya dipanggil Jiang Miao," jawabnya. "Meskipun aku telah menguraikan tulisan-tulisan di sarang naga yang benar sekali, aku masih generasi kedua dan garis keturunanku tidak cukup murni. Kita akan membutuhkan naga ilahi untuk menguraikannya agar kita bisa mendapatkan teknik Tuan Naga Sejati yang lengkap." Qin Mu mengerutkan kening. Tidak ada naga sejati di surga kaisar tertinggi yang telah menjadi dewa. Di mana kita dapat menemukan naga ilahi? Ada naga suci di reruntuhan besar. Sambil mengikuti Qin Yu, saya mendengar panggilannya dari waktu ke waktu. Roh Qin Mu sangat terangsang, dan dia berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, mari kita pergi ke reruntuhan besar." Di tabut paramita yang hancur di Great Ruins, bongkahan besar tanah mengapung dalam meterai besar. Tiba-tiba, raungan panjang terdengar saat jembatan ilahi menerobos udara.
Semangat primordial Xing An melintasinya dan melonjak ke istana surgawi di pantai lainnya. Aku keluar? Xing An mengambil arwah primordialnya dan bangkit. Dia berteriak dengan keras, kamu bisu, ke sini! Anda telah ikut campur dengan saya berkali-kali. Sekarang saya telah melintasi jembatan ilahi, keluar dan mati. Mati, 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 gema berbunyi. Si bisu sudah lama melarikan diri. Wajah Xing An menjadi hitam. Dan dia bergegas keluar dengan langkah lebar. Pada saat ini, tubuhnya sedikit bergetar. Dalam harta ilahi kehidupan dan kematiannya, mata iblis Lehuli muncul sekali lagi, dan suaranya yang menyeramkan terdengar. Orang yang kamu cari memiliki buku hidup dan mati yang dulunya milik dukun God Kui. Temukan orang itu. Mata iblis Lehuli menghilang. Xing An berdiri tak bergerak di udara dengan tatapan tercengang. Tabib besar Qin, jadi kamu, Xing An putus asa, dan hatinya bingung. Jadi itu kamu. Aku sudah mempercayaimu berkali-kali, dan tidak sekalipun aku berharap kamu menjadi lebih buruk dari bisu itu. Itu kamu. Saya ingin melihat trik apa yang dapat Anda mainkan saat ini. Qin Mu membawa naga kecil Jiang Miao keluar melalui jembatan Spirit Energy Mutual Shift dan melihat sekeliling. Dia tidak bisa menahan keheranan yang muncul dalam dirinya. Jembatan Spirit Energy Mutual Shift reruntuhan Great Spirit tepat di tengah-tengahnya, dan ada dua jalan beraspal yang masing-masing berjarak 100 yard di kedua sisi altar pengorbanan. Sementara itu, yang mengelilingi jembatan Spirit Energy Mutual Shift adalah kuil kuno dan istana ilahi seperti kota yang 2 kali lebih besar dari border Dragon City. Orang-orang datang dan pergi, membuat tempat itu cukup ramai. Kuil dan reruntuhan semuanya telah dipindahkan dari tempat lain di Great Ruins untuk bertahan melawan kegelapan. Ada juga banyak patung batu yang disembah dengan aliran dupa yang tak berujung. Banyak desa telah menetap di kota dan tidak lagi harus berjuang untuk kehidupan mereka setiap hari. Mereka menjadi pedagang yang menghubungkan bumi tengah dan bumi barat. Sebuah sekolah dasar dan perguruan tinggi juga didirikan untuk mengajarkan teknik dan seni ilahi. Hanya saja mereka tidak memiliki tanah suci seperti 4 akademi besar atau Imperial College. Ada juga reruntuhan besar di luar kota untuk binatang buas di dekatnya untuk bersembunyi dari kegelapan. Itu semua sangat bijaksana. Di kota ini, konstruksi baru dan lama berada dalam kombinasi yang indah, saling mengatur dengan baik. Qin Mu hanya mengambil pandangan kasar, dan dia sudah bisa mengatakan bahwa orang yang merencanakan kota itu dari budaya yang agak tinggi, budidaya diri, dan memiliki bakat dalam perencanaan kota. Kekagumannya pada kecantikan juga telah mencapai pencapaian yang sangat tinggi. Peti berlari dari jembatan Spirit Energy Mutual Shift di belakangnya, dan Qin Mu menggelengkan kepalanya, peti terus menempel padanya. Karena naga Kilin dan Huling Er telah dibawa ke medan perang untuk pelatihan, itu mengikutinya tanpa upaya sedikitpun. Kultus guru, saya merasakan panggilan naga ilahi lagi. Kata Jiang Miao setelah melihat sekeliling. Ikuti aku. Dia mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi naga kecil. Dia terbang keluar dari kota, dan Qin Mu membawa peti untuk mengejarnya, pergi ke kedalaman reruntuhan besar. Meskipun Imperial Preceptor telah menyelesaikan pembangunan 2 jalan yang menghubungkan bumi barat, Great Ruins, dan Eternal Peace, masih ada tanah luas yang tak berujung dengan beberapa orang di sekitarnya. Tempat-tempat itu semua sangat misterius. Qin Mu mengikuti Jiang Miao ke reruntuhan besar. Mereka membalik-balik gunung dan sungai, berjalan melintasi reruntuhan kuno. Ketika malam tiba, dia membiarkan Jiang Miao berbaring di peti sambil berjalan melewati kegelapan. Peti mengikutinya dari belakang. Reruntuhan besar dalam kegelapan benar-benar berbeda dari reruntuhan besar pada hari itu. Ketika Qin Mu berjalan sendiri melewatinya, dia bisa melihat Supreme Emperor Heaven yang telah menjadi kegelapan dan banyak iblis bergerak tak terduga. Mereka akan terus bergerak bersama mereka atau melompat ke pohon dari waktu ke waktu. Terkadang mereka bersembunyi di balik batu dan mengamatinya diam-diam, tidak berani mendekat. Qin Mu tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa iblis dalam kegelapan reruntuhan besar berasal dari kaisar tertinggi surga dan bahwa dia telah mengungkap seluruh misteri. Namun dari kelihatannya, setan di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan kaisar agung surga. Itu karena ketika orang-orang dari kaisar agung surga melihat reruntuhan besar dalam kegelapan, yang bisa mereka lihat hanyalah bayangan buram. Saat itu, Sang Hua telah melihat Qin Mu sebagai anak laki-laki yang terbuat dari kegelapan. Dan begitu waktu habis, dia berserakan seperti pasir hitam. Sementara dalam kegelapan reruntuhan besar, Qin Mu melihat orang-orang dari Kaisar Agung Surga dengan cara yang sama. Mereka berasal dari 2 dunia yang berbeda, dan mereka tidak dapat saling menyentuh atau berinteraksi dengan cara apapun. Namun monster dalam kegelapan reruntuhan besar berbeda, mereka benar-benar ada dalam kegelapan reruntuhan besar. Ada begitu banyak rahasia di Great Ruins. Qin Mu menghela nafas, dan Jiang Miao menunjukkan arah untuknya. Mereka terus melangkah maju. 2 hari kemudian, mereka datang ke sisi barat laut Great Ruins ketika matahari terbit seperti biasa. Qin Mu menyapu matanya dan berkata sambil tersenyum, tempat ini tidak terlalu jauh dari Paramita Arc. Aku pernah mengendarai Moonship lewat sini.
Lihat, ini jejaknya. Jejak besar itu sudah menjadi danau kecil, dan bahkan ada beberapa ikan aneh berenang di dalamnya. Panggilan naga suci ada di sekitarnya. Jiang Miao naik ke langit, lalu melihat sekeliling dan menuju ke barat. Qin Mu buru-buru menyusulnya, dan mereka datang ke ngarai. Tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi, tidak ada suara yang bisa didengar. Qin Mu mengerutkan kening dan melihat sekeliling mereka. Dia menarik kembali Jiang Miao yang akan memasuki ngarai dengan mengikuti panggilan naga ilahi dan berkata, "Tetap tenang, jangan bersemangat." Jiang Miao tidak mengerti apa yang dia maksud. Qin Mu mengamati sekeliling, dan tatapannya mendarat di jejak kaki kapal bulan. Ini adalah tempat di mana Paramita Ark disegel. Paramita Ark adalah kapal yang ditempa oleh Heavenly Works Goddess untuk emigrasi. Mereka ingin menggunakannya untuk membawa semua kehidupan di tanah mereka serta para dewa dan setan dari era kaisar pendiri ke desa Riang. Namun, itu jatuh di sini karena serangan menggunakan brute force. Panggilan naga ilahi mungkin tidak nyata. Tempat ini seharusnya tidak memiliki satu pun binatang aneh. Di depan danau ngarai, pasir menutupi tanah. Tidak ada satu batu pun yang bisa ditemukan, bahkan tidak seukuran kuku. Ada kata-kata besar yang menutupi dinding di kedua sisi, tetapi itu tidak dalam bahasa manusia. Alih-alih menjadi kuadrat, mereka tampak seperti rune yang rumit. Qin Mu tidak memasuki ngarai tetapi berdiri di luar sambil memeriksa tanda di dinding. Ini semacam tulisan dewa yang digunakan untuk menyegel. Dia mengeksekusi 10,000 Spirit Nature Technique, dan angin puyuh kecil naik di ngarai saat dia mencoba untuk mengangkat gundukan raksasa. Namun, pasir mengalir dan semuanya kembali normal. Mustahil! 10.000 semangat teknik alam dapat menerangi semua hal, memberi mereka semangat, jadi mengapa itu tidak bisa mencerahkan pasir dan batu di sini? Dia berjongkok dan meraih segenggam pasir kuning. Dia tiba-tiba mendengus saat mengangkat tangannya dengan susah payah. Jiang Miao bingung dan mencoba mengangkat segelintir juga. Setiap butiran pasir kuning itu sangat berat, setara dengan berat gunung. Qin Mu menjentikan jarinya, dan pasir halus menetes ke bawah. Ketika mereka menabrak tanah, mereka mengeluarkan suara keras yang mirip dengan guntur. Ini bukan pasir, tapi senjata roh. Satu butir pasir tersisa di telapak tangan Qin Mu, dan dia meniupnya dengan ki vitalnya. Itu langsung terbang dan berputar, berubah menjadi batu pasir dengan radius puluhan bidang. Ketika terbang di langit, suara udara memekakkan telinga. Ketika ki vital dari napas Qin Mu itu akhirnya habis, batu pasir menyusut dan jatuh seperti sebutir pasir. Jiang Miao melompat kaget dan melihat pasir kuning di ngarai. Butir pasir terlalu banyak untuk dihitung, mungkin dalam miliaran. Jika setiap butir sama besar dengan yang dibesarkan Qin Mu, seberapa menakjubkan beratnya? Tulisan dewa di kedua sisi ngarai adalah segel untuk menahan kekuatan pasir. Setelah kami masuk, segel dan formasi akan diaktifkan. Qin Mu membuka mata ilahi dan memandang langit. Dia tiba-tiba menghela napas, dan kabut langsung menyebar melalui langit. Hujan mulai turun perlahan. Namun itu tidak mencapai ngarai. Sebaliknya, itu diblokir oleh penghalang tak terlihat. Air hujan membentuk kubus di langit. Segel di sini mirip dengan meterai Paramita Ark. Seseorang tidak bisa masuk dari langit. Dia terbang dan melihat ke kedalaman ngarai, sedikit mengernyit. Ngarai itu memiliki panjang lebih dari 10 mil. Namun tiba-tiba lenyap setelah jarak itu. Seolah-olah itu terputus. Bagian belakang ngarai harus disembunyikan. Qin Mu mulai resah. Jika kakek buta ada di sini, dia bisa mencoba menyelesaikan ini, tetapi dengan kemampuanku, akan terlalu sulit untuk berurusan dengan penyegelan dan pembunuhan formasi tingkat dewa ini. Ini sangat berbahaya? Jiang Miao, ayo kembali. Kita tidak bisa masuk ke sini. Jiang Miao mengungkapkan ekspresi kecewa. Namun, kemampuannya jauh lebih rendah daripada Qin Mu. Jika bahkan Qin Mu mengatakan mereka tidak bisa masuk, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, Qin Mu sedikit terpana saat berikutnya. Di depan danau, dia melihat ruang terbuka, membuka pintu. Langit dan bumi terbuka. Langit masih baik-baik saja karena seseorang tidak bisa melihat kelainan jika mereka tidak melihat dari dekat. Namun, bumi terus bergetar, dan serpihan-serpihan tanah muncul dari udara yang tipis, menjauhkan diri dari pintu. Dalam sekejap, mereka berada 100 mil jauhnya. Selanjutnya, Qin Mu melihat sosok yang akrab berjalan keluar dari pintu. Saat itu muncul, dia langsung tahu bahwa semuanya buruk dan berbalik untuk melarikan diri bersama Jiang Miao dan Peti. Tetapi langit dan bumi tumpang tindih sekali lagi dan membawa mereka ke pintu. Master Sekte Qin, kata sosok yang akrab dengan suara yang akrab yang memiliki sedikit keheranan dan kegembiraan. Dunia yang sangat kecil. Kamu bahkan membawa naga dan dadaku bersamamu. Jangan berbalik, tetap membelakangi aku. Qin Mu merasakan niat membunuh datang dari orang di belakangnya, dan senyum wajahnya membeku. Saudara senior Xing An telah menemukan sumber liontin batu giok, kan? Saya tidak berbohong kepada Anda, bukan? Kamu tidak berbohong padaku. Aku memang menemukan banyak reruntuhan dengan jejak liontin batu giok.
Xing An mengeluarkan cermin yang diberikan Lehu Li kepadanya. Dengan punggung menghadap Qin Mu, dia mengangkat cermin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu tidak berbohong, tetapi kamu sengaja memikat saya di sana dan memiliki bisu nakal menjebak saya di sana selama setengah tahun. Jika saya tidak menjadi dewa dan membuat si bisu itu tahu bahwa dia dalam masalah, siapa yang tahu berapa lama saya akan terperangkap di sana? Buku kehidupan dan kematian ada di tanganmu, kan?" Qin Mu membeku di tempat oleh auranya, tetapi hatinya bergetar hebat. Tanpa mengubah ekspresinya, dia berkata, "Buku kehidupan dan kematian dirampas oleh seorang pemuda. Saya malu mengakuinya, tapi saya sebenarnya bukan lawannya dan dia merebutnya dengan paksa." Tatapan Xing An mendarat di cermin tempat Qin Mu tampak seperti biasa. Namun saat berikutnya, gambar cermin perlahan memutar kepalanya. Sudut-sudut mata Xing An berkedut marah. Dia melihat pemuda di cermin berubah, dan mata iblis penuh dengan sifat iblis dan keinginan untuk kehancuran muncul di dahi Qin Mu. Mata iblis ini perlahan membuka sambil mencengkeram jiwanya. Tangan Xing An gemetar, dan cermin itu tiba-tiba pecah. Xing An buru-buru melihat ke belakang, tapi punggung Qin Mu masih menghadapnya, dia belum berbalik. Namun, Qin Mu di cermin jelas melihat ke belakang. Pikirannya berpacu, dan auranya bergetar. Qin Mu mengambil kesempatan ini untuk mengambil peti dan naga kecil untuk bergegas ke ngarai. Ketika Qin Mu membawa peti dan Jiang Miao ke ngarai, dia melihat cahaya mengalir dari rune besar di kedua sisi tebing. Detik berikutnya, semua pasir di seluruh ngarai terbang seolah-olah badai pasir meningkat. "Jangan bernafas," teriak Qin Mu. "Tutup semua pori-porimu." Jiang Miao langsung mengerti apa yang terjadi dan menahan napas sambil menyegel semua pori-porinya. Pasir di ngarai bukan hanya pasir kuning, tetapi juga senjata roh, dan butiran pasir apapun bisa mengembang kapan saja menjadi batu pasir besar seukuran puluhan bidang. Jika mereka menghirup banyak butiran pasir ke dalam rongga hidung, tenggorokan, atau paru-paru, hasilnya tidak akan cantik. Jika beberapa butir pasir memasuki pori-pori mereka dan melebar keluar, itu juga akan sangat mengerikan bagi mereka. Sesaat sebelum pasir keras mencapai mereka, Qin Mu menuangkan ki penting ke dalam pelet pedangnya dan itu langsung meluas. Pedang terbang mengalir seperti air dan berubah menjadi bola logam yang sempurna, menyembunyikannya di dalamnya. Bahkan keterampilan pedang yang paling indah akan sulit bertahan melawan pemboman pasir yang keras. Dia tidak bisa memastikan bahwa dia akan dapat memblokir setiap butir pasir, jadi dia mungkin juga menggunakan pelet pedangnya untuk membentuk bola paling sempurna untuk melindunginya. Di kota Li, dia sudah menempa pedang terbangnya menjadi air yang mengalir. Seperti pelet pedang Mute, itu bisa berubah menjadi bentuk apapun yang dia inginkan. Karena telah menyempurnakan senjata kelangkah seperti itu, metode penempaannya bisa dianggap tingkat dewa. Saat Qin Mu bersembunyi di dalam pelet pedang, pasir yang keras itu tiba, dan dalam sekejap, lekukan kecil merusak bola di mana banyak butiran pasir telah menabrak. Tubuh Qin Mu dan Jiang Miao bergetar hebat di dalam, dan mereka merasa sangat tidak nyaman sehingga mereka hampir muntah darah. Meskipun mereka bisa menghindari pasir terbang di pelet pedang, getaran dari tabrakan hampir merobek mereka. Qin Mu menggunakan semua yang dia bisa untuk menjalankan karakteristik air yang mengalir dari pelet pedang hingga batasnya. Setiap kali penyok muncul, itu akan memperbaiki sendiri secara otomatis. Namun, ki vital Qin Mu biasanya akan hancur berkeping-keping oleh pasir terbang, jadi sulit baginya untuk mengeksekusi pelet pedang. Ini menghasilkan semakin banyak penyok. Formasi pembunuhan ini bahkan lebih mengerikan daripada yang saya bayangkan. Keputusasaan memenuhi hati Qin Mu. Ketika mereka melangkah ke ngarai, Xing An mengikuti setelah itu. Dia telah mengulurkan tangannya untuk mengambil pelet pedang ketika pasir yang keras tiba-tiba terbang ke arahnya. Ekspresi Xing An sedikit berubah, dan jari-jarinya bergetar. Seni ilahinya meledak untuk meniup pasir kembali. Ada yang salah tentang pasir ini. Tunggu, itu senjata roh dan bukan benar-benar pasir. Tubuh jasmani saya adalah tubuh dewa sejati, jadi mengapa saya harus takut pada pasir belaka? Dia segera melihat petunjuk dan berspekulasi jawaban yang benar. Karena dia sudah memasuki ranah dewa, dia bergegas ke ngarai untuk mengejar pelet pedang Qin Mu. Kemampuannya jauh lebih kuat daripada di masa lalu, namun demikian, masih sangat sulit baginya untuk maju melalui lembah. Setiap langkah adalah tantangan. Pasir kuning beterbangan di mana-mana, menutupi tanah. Itu menyerangnya dari segala arah. Tangan Xing An bergerak, dan semua jenis seni ilahi muncul untuk memblokir pasir yang beterbangan. Meskipun ada biji-bijian yang tidak bisa dia blokir, tiba-tiba, dia merasakan kakinya menjadi semakin berat. Menyadari bahwa ada pasir yang jatuh di sepatunya, Xing An berhenti. Dia mengangkat kakinya untuk mengguncang pasir, tetapi semakin banyak pasir mendarat di tubuhnya. Biji-bijian itu benar-benar tampak menjadi hidup dan mengalir ke atas tubuhnya. Keringat dingin menggulung dahinya, dan dia menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan pasir kuning dari dirinya sendiri. Sementara itu,
Ledakan keras terdengar tanpa henti saat pelet pedang Qin Mu hancur seperti bintang jatuh. Itu penuh dengan penyok dan sepertinya akan hancur setiap saat. Segera, kaki Xing An tenggelam ke pasir kuning, dan dia merasa lebih sulit untuk membebaskan diri. Pelet pedang Qin Mu juga bengkok dari pemboman, membuatnya sulit baginya untuk melanjutkan. Jika bocah itu ingin mati, aku tidak harus mati bersamanya. Saya akan meninggalkan tempat ini dulu. Teknik penciptaan Raja Manusia. Xing An berteriak pelan, dan tubuhnya tiba-tiba menyusut menjadi setitik debu. Seperti ini, dia berencana untuk melarikan diri dari nasib buruk karena dikubur hidup-hidup di pasir. Teknik ciptaannya berasal dari Pangong So yang telah mengembangkan kitab suci iblis surgawi pendidikan besar sebelumnya. Pencapaian Xing An di dalamnya jauh melampaui orang-orang dari Pangong So, dan bahkan orang-orang dari Qin Mu, master kultus setan surgawi. Saat dia menyusut tubuhnya, butiran pasir mengembang dengan cepat, dan ekspresi Xing An menjadi kosong. Dia melihat batu besar yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya seperti planet. Besar dan kecil adalah istilah relatif. Dia telah menyusut berkali-kali, dan pasirnya telah mengembang tak terhitung jumlahnya. Butir-butir pasir menjadi planet besar untuk menghancurkannya. Dia merasa seperti telah jatuh ke galaksi yang sangat menakutkan dan kacau. Ini adalah formasi pembunuhan bagi para dewa sejati. Transformasi semacam ini mengubah pasir bintang menjadi rasi bintang, menggeser formasi sesuai dengan cara saya berubah. Xing An mendengus tumpul ketika dia tertangkap di antara dua butir bintang seukuran planet. Dia hampir batuk darah. Setelah dua butir bintang seukuran planet menabraknya, mereka berpisah, dan dua butir lainnya datang. Mereka menabrak Xing An yang tidak punya waktu untuk menghindari. Tabrakan berdering dengan suara keras, dan wajah Xing An menjadi pucat. Dia akhirnya tidak bisa menahan muntah seteguk darah dewa. Butir pasir bintang sebenarnya bukan bintang tetapi senjata roh seukuran puluhan bidang. Kekuatan tabrakan itu tidak terlalu mengerikan, tetapi kecepatan di mana mereka terjadi hanya mengejutkan. Serangkaian dari mereka telah melukai Xing An. Dia berteriak dan menggunakan semua energinya untuk melaksanakan seni ilahinya, meniup pasir bintang. Dia tiba-tiba meraung, dan air mengalir dari belakangnya seperti sungai besar dan mengangkat tubuhnya. Sungai itu menari-nari di udara dan bergerak cepat di antara bintang pasir, menghindari planet-planet dengan rambut. Xing An menghela nafas lega, tetapi pada saat itu, butiran pasir bintang menjadi sangat cemerlang dan meledak dengan cahaya bintang. Di langit, balok-balok itu terhubung, dan puluhan ribu butiran pasir bintang bergabung membentuk mata yang jauh berbeda. Sampah. Sama seperti Xing An yang memikirkan itu, seberkas cahaya melesat keluar dari mata jahat yang terbentuk oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan mengenai tubuhnya. Sungai panjang di bawah kakinya hancur, dan dia jatuh kembali sambil muntah darah. Kekuatan pasir tidak terlalu besar, tetapi ketika butiran-butiran bergabung, mereka sangat menakutkan dan memiliki kemampuan untuk menyakitinya. Dan di galaksi yang luas, butiran pasir bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan berubah menjadi mata yang melayang di langit. Balok cahaya bintang ditembak ke sana kemari, menyerangnya dari segala arah. Balok itu adalah pedang ki cahaya bintang yang sangat tajam. Bahkan jika tubuh Xing An adalah tubuh jasmani dari dewa sejati, masih sulit baginya untuk membela diri. Aku terpikat pada formasi, dan sekarang aku tidak bisa lagi meninggalkannya. Keputusasaan memenuhi hati Xing An, dan dia buru-buru melihat ke arah Qin Mu. Pemuda itu juga menghadapi situasi yang sama setelah pelet pedang terbuka. Namun, Qin Mu menggunakan teknik ilusi fantom untuk berubah menjadi bayangan untuk menghindari serangan pasir bintang dan menjaga dirinya hidup untuk saat ini. Sedangkan untuk peti dan naga kecil, dia pasti telah menempatkan mereka di karung Taotie-nya. Dengan semua pasir bintang yang bergabung menjadi mata pasir bintang pasir, pedang cahaya bintang Qi mengelilingi keduanya. Xing An mencoba yang terbaik untuk menghindari pancaran cahaya sambil berpikir, ini bukan kerugian untuk membiarkan bocah ini mati bersamaku. Tunggu, itu tidak benar. Aku baru saja menjadi dewa, jadi mati bersama bocah ini akan menjadi kerugian besar. Di sisi lain, Qin Mu tiba-tiba membeku. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat bintang pasir Evil Eye dan tetap diam seolah dia telah menerima nasibnya. Dia menunggu akhir dengan tenang. Xing An memiliki kultivasi yang kuat, dan tubuh jasmaninya sangat kuat, sehingga ia masih bisa bertahan. Selama dia bisa menemukan transformasi dalam aljabar di dalam formasi pembunuhan bintang pasir, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saat itu, tubuh jasmani Qin Mu tiba-tiba kembali normal. Ketika dia mengangkat tangannya untuk melakukan mudra, formasi bintang besar dari Great Overarching Heavenly Stars berbaris dan bertabrakan dengan pedang cahaya bintang Qi yang menembaki dia. Suatu hal yang aneh terjadi kemudian. Rasi bintang Great Overarching Heavenly Stars diterangi oleh pedang cahaya bintang Qi, bintang-bintang yang membentuknya menjadi sangat cemerlang. Dengan dengung, sinar cahaya tebal keluar dan menghancurkan salah satu mata jahat bintang pasir. Xing An tertegun. Dia telah mengenali mudra Qin Mu.
Itu adalah apa yang telah dieksekusi Li Tianxing terhadapnya, dan itu disebut kekuatan Palm Stars Great Heavenly Overarching. Pada akhirnya, Li Tianxing masih mati di tangan Xing An. Namun orang tidak dapat menyangkal bahwa apa yang dia gunakan adalah seni ilahi yang sangat kuat. Namun, kultivasi Li Tianxing kurang, yang membuatnya jadi dia tidak cocok untuk Xing An. Namun Qin Mu sekarang telah menggunakan seni ilahi yang sama untuk memblokir ki pedang cahaya bintang dari mata pasir bintang. Itu benar-benar aneh. Di kejauhan, Qin Mu dieksekusi Great Overarching Heavenly Stars Forcefelt dan menyerang dengan Great Palm Heavenly Stars Overarching Stars, menghancurkan Star Sun Evil Eye satu persatu. Dia berjalan menuju kedalaman ngarai seolah-olah dia keluar untuk berjalan-jalan. Xing An memandangnya menghilang di depan, lalu juga mencoba untuk mengeksekusi Great Palm Overarching Heavenly Stars Palm Force, tetapi dia hanya mempelajari teknik-teknik penciptaan dari Great Education Heavenly Devil Scripture dan bukan hal yang lengkap. Bagaimana anak nakal itu bisa menyelesaikan formasi ini yang dapat membunuh bahkan para dewa? Keraguan muncul di hatinya. Setelah waktu yang lama, Qin Mu berjalan keluar dari ngarai yang panjangnya 10 mil, meninggalkan pasir kuning di belakang dirinya sendiri. Dia kemudian melepaskan Jiao Miao dan peti dari tas Tao Tie-nya. Jiang Miao menoleh ke belakang dan melihat Star Sun Evil Eye terbang ke sana kemari. Pedang cahaya bintang Qi melintas di sekitar mereka, dan hatinya bergetar karena takjub. Dia bertanya-tanya bagaimana Qin Mu keluar dari itu. Qin Mu memeriksa sekelilingnya dengan diam-diam dan melihat pasir kuning masih mengalir terus-menerus di langit. Dia berjalan maju lagi, dan melihat sumbernya. Ada kuali besar yang diisi pasir. 10 mil dari bahaya yang mengancam jiwa berasal darinya. Di belakangnya, ada sebuah istana megah dengan dinding berwarna merah terang dan ubin mengkilap dengan naga dan burung phoenix diukir pada mereka. Itu tampak luar biasa dan sakral. Di atap, ada 10 patung binatang ilahi yang duduk sementara di depan ada seseorang yang mengendarai bangau. Anehnya, rantai menjulur dari istana ke segala arah, masuk jauh ke tebing ngarai. Rantai bergerak dari waktu ke waktu meskipun terlihat sangat berat. Jiang Miao menjadi bersemangat dan berkata dengan suara rendah, "Saya bisa mendengar panggilan naga ilahi. Suaranya datang dari sini. Saya bisa mendengarnya dengan lebih jelas sekarang." Qin Mu tidak bisa mendengar suara itu mungkin karena dia bukan naga. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan yang bisa mendengar panggilan itu. "Jangan hanya pergi ke sana," kata Qin Mu dan berjalan menuju rantai. Dia memeriksa satu dengan hati-hati dan mengangkat tangannya untuk menyikatnya dengan lembut. Seketika, tanda rune yang indah menyala, dan percikan api kecil melayang di udara tempat mereka berhamburan bersama angin. Dia pergi ke sisi tebing dan memeriksa rune di sana. Itu adalah tulisan dewa namun 10 mil dari pasir kuning adalah formasi iblis yang digunakan untuk memurnikan dewa yang benar sampai mati. Yang bahkan lebih aneh adalah bahwa formasi iblis telah didukung oleh tulisan dewa, dan penggunaan keduanya sangat luar biasa. Bertindak langsung, bebas dari alam, itulah makna dari jalan. Itu sebabnya tidak peduli apakah itu dewa atau iblis, mengapa ini urusanku? Ekspresi Qin Mu tidak tergerak, dan dia berkata, "Jiang Miao, ini adalah ajaran dari sekte iblis surgawi. Rentangkan tangan Anda." Jiang Miao melakukan apa yang diperintahkan, dan Qin Mu menggunakan cinabar untuk menggambar tanda di telapak tangannya yang hampir sama dengan dewa yang menulis di dinding. "Ayo pergi, mari kita masuk." Jiang Miao tidak mengerti apa yang telah ia lakukan, tetapi dengan buru-buru memasuki istana. Di aula, naga ilahi dirantai berat. Rantai itu menembus tubuhnya untuk membuatnya terkunci di tempatnya. Naga ilahi sangat tinggi, kokoh, dan tampak suci. Ki naga dan aura naganya akan membuat orang memandangnya dengan kagum. Naga ilahi membuka matanya dan memandang Qin Mu dan Jiang Miao. Dia kemudian tiba-tiba membuka mulutnya untuk berkata dengan suara gemuruh, "Klan saya, Anda akhirnya tiba. Master, mari kita selamatkan naga ilahi senior ini." Jiang Miao berkata dengan cepat. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Pandangannya terfokus pada naga raksasa yang dirantai dan dia berkata dengan suara lembut, "Naga ilahi senior ini, ada sesuatu yang tidak bisa ku ketahui, mengapa kau dirantai di sini oleh ketua pendiri sekte iblis surgawi?" Naga suci sedikit terkejut, dan badannya berkontraksi terus-menerus. Dia memfokuskan pandangannya pada Qin Mu. Matanya sangat besar, dan jika Qin Mu datang ke wajahnya dan berdiri di bawah kelopak matanya, dia tidak akan bisa mencapai puncaknya bahkan dengan tangan terentang tinggi. Itu tidak nyaman ditatap oleh sepasang mata naga. Mereka memegang kekaguman yang membuat orang bergidik tanpa merasa dingin dan membangkitkan rasa hormat dan ketakutan di hati. Qin Mu tampaknya tidak merasakan apa-apa dan perlahan berjalan ke depan. Dia memeriksa dekorasi di aula, mencatat banyak mural, tetapi kebanyakan dari mereka telah dihancurkan. Naga suka memamerkan prestasi mereka dan biasanya mengukir perbuatan mereka menjadi mural, mendekorasi istana mereka menjadi mewah dan bersinar cemerlang di emas. Selain itu, banyak mural menggambarkan pencapaian gemilang mereka.
Sungguh menyenangkan bagi mereka secara emosional dan fisik untuk tinggal di dalam tempat-tempat seperti itu. Belum lagi mural yang hancur, bahkan harta di istana semuanya dijarah. Setiap pembakar dupa atau layar, sofa jade, teko, buku, lukisan, kotak catur, atau sitar, semuanya dipindahkan. Qin Mu bahkan melihat lubang di mana mutiara bercahaya dulu, dan tidak hanya itu, ada juga banyak ubin yang hilang dari lantai. Dari posisi mereka semua berada di tengah aula. Seharusnya ada gambar yang indah di sana yang mewakili kekayaan dan status pemilik. Mereka telah dibawa pergi dan mengungkapkan batu-batu di bawah. Sangat menyakitkan untuk melihat desahan seperti itu. Namun, batu-batu itu memiliki semua tanda tertulis di atasnya. Qin Mu memeriksa mereka secara detail, tetapi tidak menyentuh. Jadi orang yang menipuku adalah patriarkmu? Naga ilahi bertanya dengan sedikit amarah di suaranya. Itu bukan pendiri saya, dia kakak senior saya. Qin Mu mencari-cari dengan hati-hati, mencari satu atau dua harta karun yang mungkin ditinggalkan tuan pendiri dengan ceroboh, tetapi kebersihan tempat itu membuatnya tak berdaya. Jelas, jika kakak seniornya pergi untuk membuka pemandian di Eternal Peace, bisnisnya akan berkembang pesat. Istana telah digosok begitu bersih oleh Founding Master, sehingga tidak ada satu hal pun yang layak diambil. Satu-satunya hal yang tersisa adalah kuali Founding Master dengan pasir kuning 10 mil dan istana besar, tapi itu tidak mungkin. Kedua harta itu digunakan untuk menekan naga ilahi. Aku melihat pasir bintang berkumpul di mata pasir bintang pasir di 10 mil pasir kuning. Pengaturan bintang dan hubungan antara cahaya bintang serta atribut dan struktur bintang adalah pengaturan seni ilahi dari kitab suci iblis surgawi pendidikan surgawi Saint Tei yang besar. Qin Mu mencari setengah hari tetapi tidak berhasil. Pada saat itu, dia akhirnya menatap naga ilahi dan berkata, begitu aku melihat itu, aku menyadari. Saya telah mempelajari formasi bencana pasir bintang 10 mil sebelumnya, dan itu tersembunyi di dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan besar. Setelah memahami itu, meskipun formasi dapat membunuh dewa yang benar, itu menjadi sangat sederhana bagi saya, dan saya dapat berjalan keluar hidup-hidup. Dia berjalan 2 putaran di sekitar naga ilahi di rantai sambil berbicara. Namun, aku masih tidak berani memastikan bahwa formasi pembunuhan ditinggalkan oleh kakak senior, jadi setelah aku berjalan keluar dari formasi bencana bintang pasir, aku pergi untuk memeriksa tanda-tanda dewa di dinding dan tulisan iblis pada rantai. Jiang Miao mengikuti jejaknya dan berjalan 2 putaran di sekitar naga ilahi. Dia merenungkannya dan berkata, jadi kata-kata yang Anda katakan tadi tidak ditargetkan pada saya juga bukan pemahaman Anda. Kalimat itu adalah apa yang saya lihat dalam tulisan dewa dan iblis yang ditinggalkan oleh kakak senior, dan saya sedang berbicara tentang penanaman kerangka pikirnya. Qin Mu berbalik dan duduk di depan naga ilahi. Dia berhenti mengikuti jejaknya dan menjelaskan kepadanya, kakak senior saya adalah pemimpin pendiri sekte iblis surgawi, dan pengembangan kerangka pikirnya telah mencapai pencapaian yang sangat tinggi. Sekte iblis surgawi memiliki pepatah bahwa seseorang harus melakukan 3 hal untuk menjadi orang suci, menemukan kultus, mendapatkan pahala, dan menuliskan gagasan mereka. Kakak senior mendirikan sebuah sekte dan menuliskan ide-idenya, tetapi dia belum mendapatkan pahala, jadi dia tidak bisa menjadi orang suci dan berkultivasi ke dunia Saint Woodcutter. Namun di antara semua guru pemujaan, selain dia, tidak ada yang bisa mencapai 2 hal dari ketiganya, jadi hanya dia yang bisa menekan naga suci. Master sekte lainnya tidak mungkin melakukannya. Jiang Miao juga berhenti berjalan dan menatapnya dengan bingung. Kalau begitu, mengapa kakak laki-lakimu yang besar ingin menekan naga ilahi? Kita harus bertanya pada naga ilahi senior tentang itu. Qin Mu mengangkat kepalanya dan menatap naga ilahi yang besar. Bahkan ketika dia dirantai dan semua seni dan transformasi ilahi dibatasi, tubuhnya yang besar sudah cukup untuk membuat mereka memandang ke atas. Kumisnya menggantung seperti awan yang diwarnai dengan warna matahari terbenam yang mengambang di sekitar mereka. Tidak mungkin ada orang yang bisa melihat kejahatan dalam keberadaan yang luar biasa dan bela diri ini. Qin Mu mengangkat kepalanya untuk bertanya, kakak senior mungkin merantai Anda di sini untuk mendapatkan pahala menjadi seorang suci. Dalam hal itu, kejahatan apa yang telah Anda lakukan untuk menjebak Anda di sini? Senior, tolong beritahu saya. Naga ilahi menatapnya dengan tatapan dingin, lalu tiba-tiba menyeringai, memperlihatkan gigi setajam silet. Anak yang sangat pintar, jadi mengapa kamu ingin mati? Kamu sangat pintar jadi mengapa kamu tidak tahu bahwa kamu harus bertindak buta? Terkadang Anda bisa hidup lebih lama hanya jika Anda tidak mengatakan kebenaran dan berpura-pura bodoh. Jiang Miao bergidik dan mengangkat kepalanya. Kalau begitu, apa motif di balik senior memanggilku? Tubuh naga ilahi berputar, dan lehernya melengkung aneh. Rantai itu ditarik kencang olehnya, tapi dia menatap mata Jiang Miao. Kumis panjangnya hampir menyentuh Qin Mu dan Jiao Miao, tetapi dengan pengekangan rantai, mereka hanya di luar jangkauan. Ketika Qin Mu telah membawa Jiang Miao untuk berjalan di sekitar naga ilahi, dia telah menghitung panjang rantai,
dan perhitungannya sangat luar biasa. Mereka baru saja keluar dari jangkauan serangan makhluk raksasa itu. Napas yang keluar dari mulut naga ilahi mempererat kulit wajah mereka ketika dia berbicara. Tentu saja aku memanggilmu untuk menyelamatkanku, putra Raja Naga Sungai Surging. Jiang Miao tertegun. Kamu mengenali saya? Tentu saja aku tahu. Naga ilahi meregangkan tubuhnya, mencoba untuk membiarkan tubuhnya melilit posisinya. Namun, dengan rantai yang menembus tubuhnya, dia tidak bisa meregangkan tubuhnya, tetapi bahkan, dia berhasil mengguncang istana. Kalau dipikir-pikir, kau keponakanku. Ketika kamu baru lahir, aku bahkan menggendongmu, dan kamu pipis di sekitarku. Aku bahkan mengibaskan pipis kecilmu. Wajah Jiang Miao memerah, dan dia berbalik untuk melihat Qin Mu dengan ekspresi bermasalah. Kultus Master, jangan beritahu siapapun tentang ini, katanya dengan suara rendah. Qin Mu tersenyum padanya. Jadi bagaimana dengan itu? Saya juga kencing kecil saya dijilat oleh kakek buta dan kakek Kuezi ketika saya masih kecil. Ini adalah tindakan cinta dari para senior. Juga, sebelum kecerdasanmu terbangun, kau menjilat wajahku ketika aku tidur dan menutupinya dengan air liur. Wajah Jiang Miao memerah seperti kain yang baru saja dicat. Dia bergumam, bisakah kita tidak membicarakan ini lagi? Baiklah, tapi ketika kamu bertemu denganku untuk pertama kalinya, kamu bahkan menerkamku dan menggosok wajahku sebelum menggantung dirimu di ekor di telingaku sambil menangis. Jiang Miao tidak ingin apapun selain menemukan lubang untuk menyembunyikan dirinya di dalam. Dengan malu dalam suaranya, dia berkata, Kultus Guru, tidak bisakah kita menyebutkan hal itu lagi? Qin Mu tertawa keras. Setelah kamu menjadi terkenal di masa depan, naga ilahi dari suatu zaman, aku pasti akan memberitahu putra dan keturunanmu tentang ini. Saya juga berpikir, saudara muda Qin Yu masih menunggu Anda kembali. Setelah kami kembali, bagaimana Anda akan menghadapinya? Apakah Anda masih akan melekat pada tubuhnya? Jiang Miao tertegun. Naga ilahi tiba-tiba marah dan bertanya dengan suara seram, apakah kalian sudah selesai berbicara? Qin Mu berjalan mundur dan berkata sambil tersenyum, pamanmu sangat marah, jadi jangan bicara omong kosong tapi fokus pada hal-hal penting yang ada di tangan. Ini masalah keluargamu, jadi aku akan mendengarkan saja. Dada naga ilahi naik turun. Setelah beberapa saat, dia menenangkan diri dan berkata dengan sungguh-sungguh, Jiang Miao, bocah bersamamu adalah saudara junior dari orang jahat. Dia bukan hal yang baik, dan kamu harus menjauh darinya. Anda adalah keponakan saya dan saya adalah paman Anda, jadi Anda harus membantu saya membebaskan diri. Jiang Miao ragu-ragu. Dia menatapnya kembali ke Qin Mu dengan ekspresi bermasalah. Kau bisa mendengar panggilanku sehingga kau harus tahu garis keturunan kita sudah dekat. Apakah kamu tidak percaya padaku? Angkat tanganmu, ketika telapak tangan kita bersentuhan, kamu harus tahu seberapa dekat hubungan kita, kata naga suci dengan suara lembut. Jiang Miao mengangkat telapak tangannya, dan naga ilahi juga mengangkat cakar besarnya dengan sedikit kegembiraan di matanya. Sesaat sebelum telapak tangan dan cakar menyentuh, rune aneh yang ditinggalkan Qin Mu di telapak tangan Jiang Miao tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Itu langsung mengaktifkan tanda iblis tersembunyi di rantai, dan mereka bersinar terang. Api iblis mendidih dan menerobos masuk ke naga ilahi, membuatnya gemetar hebat karena sensasi terbakar. Tubuhnya terdistorsi dari rasa sakit, dan aumannya terdengar tanpa henti, mengguncang aula. Jiang Miao buru-buru menarik kembali tangannya dan menatap Qin Mu. Pemuda itu tersenyum dan berjalan. Dia berkata dengan santai, Jiang Miao, ibumu adalah Surging River Dragon King, dan dia mati untuk melindungimu. Ada banyak Raja Naga di Laut Timur reruntuhan besar yang disembah di kuil-kuil Raja Naga. Ini terjadi karena mereka tidak punya pilihan dan dipaksa oleh situasi untuk membantu diri mereka sendiri. 20.000 tahun yang lalu, ketika era pendiri Kaisar berakhir dan bencana menghantam langit dan bumi, para dewa dan setan dari Kaisar pendiri surgawi pergi ke desa Riang atau memilih untuk membantu diri mereka sendiri. Jadi mengapa pamanmu tidak memilih untuk membantu dirinya sendiri atau pergi ke desa Riang? Apakah kamu tidak merasa aneh? Jiang Miao tertegun. Qin Mu terus berbicara. Di sini, Paramita Ark yang menuju ke desa Riang mengalami serangan. Itu disergap dan dihancurkan oleh musuh sebelum disegel. Namun, masih ada keturunan perlombaan dewa pekerjaan surgawi di Paramita Ark. Untuk mencegah mereka memecahkan segel dan berjalan keluar, musuh membutuhkan praktisi yang kuat untuk tetap waspada. Dan penjaga ini, mungkinkah itu pamanmu? Jiang Miao menatap naga ilahi. Ekspresi makhluk besar sedikit berubah, dan dia berkata dengan dingin, kamu lebih suka percaya orang luar dan bukan pamanmu sendiri. Qin Mu berjalan maju dan menatap naga ilahi. Dia tiba-tiba berkata, Jiang Miao, aku sudah melihatmu sejak lama di Surging River Dragon Palace. Jiwa ibumu melayang di sekitarmu dan menyanyikan lagu sedih dalam bahasa naga. Kamu dibekukan oleh es misterius, dan ada pedang yang patah menusuk dadamu.
Pedang yang patah telah menembus hatimu, dan ibumu telah menggunakan hidupnya untuk melindungimu, membuatmu tetap hidup dalam mengantisipasi bahwa seseorang akan membangkitkanmu suatu hari nanti. Jiang Miao menitikkan air mata. Setelah dia dihidupkan kembali, dia pergi ke Surging River Dragon Palace bersama Qin Yu sebelumnya dan melihat kerangka ibunya. Ibumu, Surging River Dragon King, sangat kuat, jadi bagaimana dia bisa mati? Wajah Qin Mu tenang ketika dia terus berbicara. Kenapa kamu tidak mati bahkan ketika pedang menembus dadamu? Mungkinkah orang yang melukai Anda tidak membunuh Anda dengan sengaja? Mungkinkah motif mereka memanfaatkan cedera Anda untuk membuat ibumu menghabiskan manik-manik naganya untuk memperpanjang hidup Anda? Akibatnya, kultivasinya turun drastis, membuatnya mudah untuk membunuhnya. Kalau begitu, bukankah butuh orang yang sangat dekat untuk bisa dekat dengannya saat dia melindungimu? Tubuh Jiang Miao bergetar. Mengapa paman ini dengan kemampuan luar biasa datang untuk menyelamatkan Anda bahkan ketika Anda dibekukan selama 20.000 tahun? Tanya Qin Mu. Di mana pedang patah yang telah menusuk hatimu? Saya selalu menyimpannya. Jiang Miao membuka mulutnya dan meludahkannya. Tatapan Qin Mu mendarat di pedang patah yang telah menembus hati Jiang Miao. Darah naga masih menodai itu. Apakah kamu ingin tahu pemilik pedang ini? Tanyanya. Wajah Jiang Miao dipenuhi ketakutan, dan dia menggelengkan kepalanya. Master, hatiku sangat bingung. Qin Mu mengangkat kepalanya dan menatap naga ilahi. Jika ini pedangmu, kamu bisa mengeksekusinya untuk membunuh kami dengan mudah dan bahkan merusak rantai. Anda merasakan aura Jiang Miao dan terus memanggilnya karena pedang ini juga, kan? Sekarang pedang ini ada di sini, senior, tolong. Naga ilahi menyipitkan matanya dan menatapnya tanpa henti. Qin Mu tersenyum. Tiba-tiba, cahaya mengalir melalui pedang yang patah itu, dan itu naik ke langit dengan raungan. Pada saat yang sama, cahaya iblis pada rantai bersinar terang, dan api iblis mengalir ke tubuh naga ilahi, membakarnya sampai dia tidak bisa berhenti bergerak-gerak. Kekuatan sihir yang baru saja dia kumpulkan hancur sekali lagi. Bunyi berderang. Pedang yang patah mendarat di tanah. Qin Mu berjalan dan mengambil pedang yang patah sambil menghela nafas. Jiang Miao, ibumu meninggal secara tidak adil. Jiang Miao mengangkat kepalanya dan menatap naga ilahi di depannya. Makhluk itu tertawa keras dan berkata dengan tegas, hanya bakat luar biasa yang bisa mengenali tren saat ini. Ibumu dan aku berasal dari sarang naga yang sama, berubah dari inti nadi naga. Kami adalah naga kembar. Jadi mengapa dia Surging River Dragon King dan aku hanya Whale Dragon King? Langit surgawi menjanjikan lebih banyak manfaat kepada saya, jadi saya harus mengambil kesempatan ini. Adikku adalah bukti kesetiaanku. Namun, jadi bagaimana bahkan jika aku memberitahumu? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Dia menatap Qin Mu dengan kejam dan mencibir, kakak seniormu itu memiliki kemampuan yang melebihi kemampuanmu 10.000 kali dan bukankah dia masih tidak bisa membunuhku? Dia menggunakan semua yang dia tahu, namun dia hanya bisa menjebakku di sini. Di belakang Qin Mu, gerbang pengaruh surga muncul dan terbuka lebar. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa kubunuh. Kakak senior mungkin tidak bisa membunuhmu, tapi itu tidak masalah bagiku, katanya acuh tak acuh. Naga ilahi memandang gerbang pengaruh surga dengan tatapan curiga. Jiang Miao bertanya dengan suara rendah, Sekte Guru, apakah Anda benar-benar dapat menyingkirkannya? Saya tidak tahu, kata Qin Mu lembut. Dengan mata terbelalak, Jiang Miao berteriak, tidak tahu? Aku belum menguji apakah gerbang ini dapat membunuh dewa atau tidak. Saya hanya membunuh para ahli iblis dari alam surgawi di masa lalu. Aku sedang berusaha menakut-nakuti dia sekarang, karena dia telah jatuh ke keadaan seperti itu, namun dia masih ingin bertindak sangat tinggi dan kuat, jadi kita harus lebih kejam daripada dia tidak peduli apapun. Qin Mu menyelesaikan penjelasannya dan meminta maaf kepada naga ilahi. Senior, jika aku tidak bisa membunuhmu, tolong jangan menertawakanku. Dia akan mengeksekusi gerbang pengaruh surga ketika naga ilahi tampak seperti dia ingat sesuatu, dan ekspresinya berubah secara drastis. Tunggu sebentar. Qin Mu berhenti, dan gerbang pengaruh surga langsung berhenti. Dia berkata dengan sangat sabar, Senior, tolong bicara. Naga ilahi menatap gerbang ini dengan sedikit ketakutan di tatapannya. Dia memekik, aku pernah melihat gerbang ini sebelumnya. Apa hubungan Anda dengan Mingdu Heavenly King? Dia juga memiliki gerbang seperti ini. Mingdu Heavenly King juga memiliki gerbang pengaruh surga? Tanya Qin Mu dengan curiga. Aku ingat melihat seseorang membuka gerbang pengaruh surga di lembah hantu. Mungkinkah ia Raja Mingdu Surgawi yang sedang Anda bicarakan? Kamu adalah keturunan Raja Langit Mingdu? Tidak heran Anda juga dapat membuka gerbang ini. Naga ilahi berkata dengan suara bergetar. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, nama keluarga saya adalah Qin dari desa Riang. Siapa Raja Surgawi Mingdu ini? Apakah nama keluarganya Qin juga? Naga ilahi tampaknya tidak mendengarkannya, setelah jatuh ke dalam ingatan yang dalam dan menakutkan. Dia bergumam pada dirinya sendiri,
Raja Surgawi Mingdu mengendalikan gerbang yang terhubung dengan Youdu. Musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya mati di tangannya, dan pendiri Kaisar memberinya gelar Raja Surgawi, memerintahkannya untuk membuka Youdu. Kaisar pendiri memiliki ambisi besar dan ingin mencaplok Youdu juga. Dia ingin mengendalikan keajaiban hidup dan mati, tetapi dia membuat penguasa bumi marah. Penguasa bumi tidak mau menyerahkan, jadi Kaisar pendiri memerintahkan ras karya surgawi untuk menempa pisau ilahi. Mingdu Heavenly King memotong sebagian besar Youdu dengannya, dan Kaisar pendiri memerintahkan orang untuk membangun Fengdu di tanah itu. Qin Mu tertegun. Mingdu Heavenly King memotong sepotong Youdu dan mengubahnya menjadi Fengdu? Dia sangat kuat? Dengan mencuri beberapa wilayah Youdu, Raja Langit Mingdu telah membuat penguasa bumi marah. Namun, Mingdu pandai, jadi dia membantu dirinya sendiri dan roh primordialnya lolos ke Fengdu. Saat itu, para dewa dan iblis yang telah mati di bawah gerbangnya tidak terhitung. Untuk itu ia dianugerahkan menjadi Raja Surgawi yang bertanggung jawab atas jiwa-jiwa. Gerbang Anda ini, tidak mungkin baginya sama dengan miliknya. Mata Qin Mu menyala dan dia buru-buru bertanya, "Senior, saya telah melihat patung batu di lembah hantu dengan gerbang yang menghubungkan ke Youdu di belakangnya, namun, itu menyegel dewa dan setan dengan segel sarang lebah. Mungkinkah orang itu adalah Raja Surgawi Mingdu?" Naga ilahi dalam linglung sambil bergumam pada dirinya sendiri. "Gerbangmu tidak bisa sama dengan miliknya. Anda tidak memiliki kemampuan untuk menyakiti saya. Kamu hanya udik pedesaan yang selemah naga betina." Wajah Qin Mu memerah, dan dia berkata, "Senior, kamu menghina semua manusia seperti ini. Saya cukup yakin saya pernah melihat Raja Surgawi Mingdu ini sebelumnya, dan menurut dugaan saya, dia seharusnya hanya menjadi Overlord Badi palsu. Dia tidak berkultivasi dengan standar saya sama sekali." Naga ilahi kembali ke akal sehatnya dan menyeringai, "Kamu menyebut gerbang ini sebagai gerbang pengaruh surga? Benar-benar konyol. Gerbang ini dikenal sebagai gerbang pembunuhan misterius dewa selama era pendiri Kaisar, karena bahkan para dewa dari 9 surga di atas dan para dewa iblis dari 9 dunia bawah tidak dapat menghindarinya. Begitu pintu dibuka dan ditutup, para dewa dan setan akan memiliki jiwa mereka kembali ke Youdu, memberinya nama God Slaying. Anda bahkan tidak tahu itu, jadi jelas bahwa Anda bukan yang ortodoks. Ayo bunuh aku, biarkan aku melihat kemampuan apa yang kamu miliki." Qin Mu berputar, dan setan ki dari Youdu bocor dari gerbang pengaruh surga. Itu sangat padat saat menyebar melalui aula. Gerbang terbuka dan menyapu ke arah naga ilahi. "Tunggu!" Keringat dingin menggulung dahi naga ilahi saat dia menatap gerbang yang akan memakannya. Qin Mu berhenti, sangat sabar. "Apa yang ingin dikatakan senior? Apa kultivasi Anda?" Naga ilahi bertanya dengan suara serak sambil menatap gerbang pengaruh surga. "Junior telah berkultivasi ke 6 arah realm, tapi aku juga membangunkan 7 bintang Divine Treasureku." Naga ilahi tertegun. 6 arah alam dengan 7 Stars Divine Treasure terbangun? Apa logika ini? Namun bahkan jika kami menganggap Anda berada di 7 bintang realm, Anda benar-benar ingin membunuh saya seperti itu? Haha, kamu benar-benar naga betina yang tidak tahu yang tidak takut dengan naga sungguhan. Dia santai dan berkata dengan bangga, "Biarkan aku melihat bagaimana kamu membunuhku." Qin Mu terus mengeksekusi gerbang pengaruh surga, dan lebih banyak ki iblis Youdu menyebar. Namun, tiba-tiba, naga suci berteriak, "Tunggu!" Kesabaran Qin Mu berkurang, dan dia tidak bisa membantu bergegas, "Senior, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan itu sekaligus." Naga suci mencibir padanya. "Bocah kecil, karena mencoba membunuhku, aku akan memberantas seluruh keluargamu. Apa kau jelas? Benih yang Anda tanam hari ini, itu akan mengakibatkan keluarga Anda musnah di masa depan." Qin Mu mengangguk dan terus mengeksekusi gerbang pengaruh surga. "Aku mengerti itu. Jika kamu tidak mati, datang dan sapu keluargaku kapan saja." Gerbang pengaruh surga bergeser, dan suara samar datang dari mulut Qin Mu. Dia meneriakkan yang sulit untuk memahami bahasa iblis Youdu. Naga ilahi buru-buru berkata, "Tunggu. Gerbang Anda ini berbeda dari apa yang saya lihat sebelumnya." Suara mendesing. Gerbang surga pengaruh menjadi lebih tinggi ketika menyapu tubuhnya. Di dalam gerbang ada kegelapan pekat. Di dalamnya, sepasang tanduk melengkung yang sangat besar bisa samar-samar terlihat memancar dengan api. Gerbang tiba-tiba berhenti kemudian, dan tubuh naga suci berubah menjadi kaku. Tiba-tiba, sebuah kepala jatuh ke tanah, dan tubuh itu rileks. Naga itu menjadi lemas seperti ular mati, tidak bergerak. Qin Mu menyebarkan gerbang pengaruh surga, dan rasa sakit yang intens datang dari jantung alisnya. Setetes darah hitam mengalir ke bawah. Qin Mu buru-buru menutupi jantung alisnya, tetapi rasa sakit menyengat menjadi lebih dan lebih intens. Rasa sakitnya begitu tak tertahankan sehingga dia berlutut di tanah dan memeluk kepalanya. Dari beberapa langkah lagi, Jiang Miao telah melihat bahwa ketika gerbang pengaruh langit mengambil naga ilahi, sebuah mulut besar tiba-tiba muncul dalam kegelapan, menelan roh purba naga ilahi dalam satu gigitan. Jiang Miao linglung.
Mulut jahat itu sangat jahat, dan bahkan dia takut. Ketika dia kembali ke akal sehatnya dan memeriksa naga ilahi, dia tidak bisa menahan perasaan heran. Tubuh tidak lagi bernafas. Semangat primordialnya memang telah ditelan oleh mulut besar bukannya memasuki Youdu. Master Sekte Qin, tampaknya ada hantu di gerbang Anda ini. Master Sekte Qin. Jiang Miao mendengar rintihan Qin Mu, dan dia buru-buru datang untuk membantunya. Qin Mu gemetar karena rasa sakit yang hebat, dan dari dadanya, liontin gioknya tiba-tiba menembakkan sinar cahaya redup, memaksakan kembali rasa sakit yang menyengat. Aku baik-baik saja, aku tiba-tiba merasakan kepalaku sakit. Qin Mu melihat sekeliling dengan bingung dan mendorong tangan Jiang Miao. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang jauh lebih baik, itu seharusnya hanya efek samping dari mengeksekusi gerbang pengaruh surga. Aneh, kejadian aneh semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya ketika saya melakukan ini di masa lalu. Jiang Miao menatap kosong ke jantung alisnya, dan Qin Mu meliriknya. Dia bertanya sambil tersenyum, apa yang kamu lihat? Ada tanda berdarah di jantung alismu, dan tampaknya ada sesuatu di dalam, katanya dengan heran. Qin Mu buru-buru mengeluarkan cermin dan memeriksa bayangannya. Dia memang melihat bekas darah di jantung alisnya. Itu panjang dan sempit, sekitar 1 inci atau lebih panjangnya. Kedua ujungnya runcing sementara bagian tengah sedikit lebih lebar. Yang lebih aneh lagi adalah tanda berdarah itu sedikit menonjol keluar. Sepertinya dia telah mengetuk kepalanya dan bengkaknya. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh tanda berdarah. Tampaknya ada beberapa benda bulat di dalamnya, namun dia tidak merasakan sakit ketika dia mengerahkan kekuatan padanya. Bisakah aku mengetuk kepalaku setelah rasa sakit yang hebat itu? Benda itu bergerak. Qin Mu terkejut. Jarinya jelas merasakan benda di bawah tanda berdarah itu bergerak. Mungkinkah aku dirasuki oleh naga suci? Dia buru-buru mengeksekusi roh primordialnya dan melihat ke dalam tubuhnya. Dia tidak menemukan kelainan apapun setelah mencari selama setengah hari, dan bahkan ketika roh primordialnya muncul di jantung alisnya, dia juga tidak dapat menemukan benda yang ditinggalkan oleh tanda berdarah. Jiang Miao memeriksa jantung alisnya dengan hati-hati dan tiba-tiba mengangkat satu jari. Master Qin, lihat jari saya. Qin Mu melakukan seperti yang diperintahkan, dan Jiang Miao menggerakkan jarinya sambil melihat jantung alisnya. Seketika, Qin Mu menyadari bahwa benda di tanda berdarah itu bergerak bersama dengan jari. Jiang Miao menguji dan menghela nafas lega. Seharusnya ada mata di bawah tanda berdarah. Mata? Qin Mu bingung. Great Educational Heavenly Devil Scripture memang memiliki beberapa teknik aneh untuknya menumbuhkan mata ketiga, tetapi ia belum berubah menjadi Saturnus Saffron atau Mars Saffron. Jadi dari mana mata ketiga itu berasal? Kultus Master Qin, saya melihat hantu di gerbang Anda sekarang, kata Jiang Miao setelah menenangkan dirinya. Dia ingat pemandangan yang baru saja dilihatnya dan bergetar tanpa merasa kedinginan. Ketika pamanku tertelan oleh gerbang pengaruh surga Anda, roh primordialnya ditarik keluar dan jatuh ke arah dewa dengan tanduk. Pada saat itu, mulut besar tiba-tiba muncul dan memakan roh primordial pamanku. Mulut besar muncul untuk memakan pamanmu? Terkejut, Qin Mu menggosok dahinya. Ada banyak monster dengan sifat ganas di Youdu, kental dari jiwa Youdu yang rusak dan sifat iblis. Mereka jahat dan menakutkan. Mungkinkah ini tindakan salah satu dari mereka? Jiang Miao menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu tentang ini. Saya hanya melihat mulut besar itu menelan paman saya. Itu memberikan senyum kejam sebelum menghilang, dan gerbang Anda tertutup rapat. Qin Mu merenungkannya sejenak, lalu menghela nafas. Kontrol penguasa bumi atas Youdu semakin lemah dan semakin lemah. Sebagai akibatnya, semua monster ini kehabisan. Kami datang ke sini untuk mencari naga sejati untuk menjelaskan tulisan di sarang naga yang sebenarnya, tapi sekarang kami kehabisan petunjuk lagi. Tiba-tiba, dia melihat bahwa rantai telah jatuh dari naga ilahi, dan tulisan iblis pada mereka tidak lagi mengalir. Ini membuat jantungnya berdetak kencang. Sampah? Formasi bencana pasir bintang 10 mil juga akan berhenti. Qin Mu berlari keluar dan melihat pasir kuning mengalir seperti naga di langit di atas ngarai. Itu bergegas kembali ke kuali besar. Sementara itu, di kedua sisi ngarai, runing di dinding terbakar dan berubah menjadi abu. Di langit yang penuh pasir kuning, Xing An berlumuran darah saat ia menyeret dirinya dengan langkah kaki yang berat. Ekspresinya sangat gelap. Qin Mu buru-buru berlari dan memeluk kuali besar dengan gerutuan. Dia tidak bisa mengambilnya. Pasir bintang terlalu berat baginya untuk dibawa. Dia membangkitkan ki vitalnya dan mencoba untuk mengeksekusi pasir bintang di kuali, dan beberapa butir pasir bintang terbang ke langit, perlahan-lahan melayang ke depan. Wajah Qin Mu langsung berubah lebih hitam daripada Xing An. Pasir bintang ini yang dibuat oleh kakak senior terlalu berat. Saya tidak bisa melaksanakannya sama sekali dengan kemampuan saya. Qin Mu meninggalkan kuali besar dan berbalik untuk bergegas ke aula istana besar. Jiang Miao melihatnya bergegas kembali dan melompat ke tubuh naga ilahi, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Qin Mu mengeksekusi kitab suci pemeliharaan naga,
Tetapi bagaimana itu bisa bekerja ketika naga sudah mati? Roh primordialnya bahkan telah ditelan oleh roh jahat, jadi tidak ada cara untuk meminjam budidaya naga ilahi. Dengan, dia mungkin bisa menghadapi Xing An, tapi sayang. Memandang Jiang Miao, lalu menggelengkan kepalanya. Kultivasinya terlalu lemah, bahkan lebih rendah dari milikku, jadi aku tidak akan mendapatkan banyak kekuatan bahkan jika aku menggunakan tulisan pemeliharaan naga. Teleportasi Divine Art, Runes terbang di sekitar tubuhnya, dan dia siap untuk melarikan diri dengan Jiang Miao. Namun, dengan kultivasinya, ia hanya mampu membawa Jiang Miao paling jauh puluhan mil. Jarak seperti ini hanya beberapa detik untuk Xing An. Sebelum rune teleportasinya bahkan bisa dieksekusi, mereka tiba-tiba berhenti bergerak dan membeku di udara. Tidak hanya rune dibekukan, tetapi bahkan Qin Mu dan Jiang Miao sendiri dibatasi. Mereka tidak bisa bergerak. Xing An berjalan ke aula dengan wajah suram dan mengulurkan tangan. Ketika dia membentangkan jari-jarinya, mereka masih meneteskan darah. Setelah ia menambal jembatan ilahi dan mencapai istana celestial untuk menjadi dewa, penanamannya mengalami kenaikan yang mencengangkan. Kemampuannya terlalu kuat dan dapat dengan mudah membatasi Qin Mu. Dia menderita luka berat di 10 mil pasir kuning, tetapi dia adalah dewa dan memiliki kekuatan yang tak terukur. Bahkan dengan sisa-sisa kekuatan sihirnya, dia masih bisa menjebak Qin Mu. Keringat dingin menggulung dahi Qin Mu saat dia dengan paksa meremah senyum. Kakak senior Xing An, saya hanya akan mengembalikan peti kepada Anda. Apa yang aku inginkan bukanlah peti itu, tetapi kamu, kata Xing An sebelum mengeluarkan dahak berdarah. Luka-luka di tubuhnya dari berbagai ukuran, tetapi semua tampak sangat mengerikan. Daging dapat dilihat di banyak tempat, dan bahkan di beberapa tulang putih. Jika dipikir-pikir, dia benar-benar sial. Pertama, dia telah terperangkap di Paramita Ark, yang sangat berbahaya, selama setengah tahun. Semua jenis anjing laut dan formasi pembunuhan ada di mana-mana, dan dia masih perlu menghadapi pelecehan beberapa bisu dari waktu ke waktu. Saat dia keluar, dia bertemu Qin Mu dan terpikat ke formasi bencana pasir bintang 10 mil. Pemuda itu telah pergi dengan mudah namun dia tenggelam dalam formasi dan situasinya semakin buruk. Hanya dengan melepaskan semua yang dia tahu dia bisa bertahan begitu lama. Jika bukan karena formasi tiba-tiba berhenti, dia pasti tidak bisa bertahan lebih lama dan akan berubah menjadi debu. Dokter ilahi yang hebat, mengapa begitu sulit untuk menangkapmu? Tanya Xing An setelah menelan darah yang mengalir deras ke tenggorokannya. Untungnya, kamu masih belum lepas dari genggamanku. Gelap yang tak tertandingi mencurahkan dari bawah kakinya, itu adalah harta ilahi kehidupan dan kematiannya. Dia berjalan seolah-olah sedang berjalan di atas air hitam. Pada saat itu, dua mata muncul dalam kegelapan di bawah kakinya. Selanjutnya, seorang wanita cantik mengungkapkan wajahnya, dan sosoknya yang memikat melayang ke pandangan. Xing An tampak seperti sedang menginjak air hitam, dan wanita itu seperti bayangannya. Namun, satu adalah pria dan yang lainnya wanita cantik. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh. Kedua orang berjalan menuju Qin Mu bersamaan, mengangkat dan meletakkan kaki mereka pada saat yang sama. Tepat sebelum kegelapan menyentuh Qin Mu, Xing An tiba-tiba berhenti dan tidak lagi berjalan ke depan. Keindahan juga berhenti. Seolah-olah dia hanya bisa bergerak jika Xing An pindah. Suara pria datang dari mulut si cantik. Itu sangat kasar dan berat. Xing An, kenapa kamu tidak berjalan ke depan lagi? Bawa dia ke dalam hidup dan mati Anda harta ilahi dan serahkan dia kepada saya. Setelah saya memilikinya, perjanjian kami akan selesai. Lehuli, aku sudah menemukannya untukmu, dan itulah yang aku janjikan. Apakah Anda dapat menangkapnya atau tidak adalah urusan Anda sendiri. Saya tidak suka diancam, kata Xing An dengan acuh tak acuh. Di bawah kakinya, kecantikan itu tertegun sejenak. Dia kemudian mencibir, kamu pikir itu hanya karena kamu pergi ke istana celestial dan menjadi dewa palsu, kamu bisa tawar-menawar denganku? Xing An, beraninya kamu? Tawar-menawar? Xing An menggelengkan kepalanya. Ini bukan tawar-menawar, kamu mengirimku keluar dari Youdu jadi aku membantumu menemukannya. Ini adalah perdagangan. Saya sudah melakukan bagian saya. Adapun apakah Anda dapat menangkapnya, itu masalah Anda. Dia mengulurkan tangannya dalam gerakan meraih, dan tubuh naga ilahi naik sementara Qin Mu dan Jiang Miao tiba-tiba jatuh ke tanah. Mereka mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka dan dapat menjalankan ki vital sesuka mereka. Qin Mu bingung. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat tubuh naga suci menyusut. Rantainya jatuh karena perubahan ukuran. Xing An meraih naga ilahi, lalu meluruskannya dan melingkari pinggangnya seperti sabuk. Dia tiba-tiba berkata dengan dingin, Luli, keluar dari harta karun ilahi dan hidupku. Di bawah kakinya, kecantikan itu berubah menjadi pertarungan yang hebat. Berani-beraninya kau bicara seperti ini padaku. Apakah Anda berpikir dewa kecil seperti Anda dapat melarikan diri dari genggaman saya? Harta ilahiku, siapakah kamu untuk berbicara? Enyahlah. Xing An berteriak, dan roh primordialnya tiba-tiba muncul dalam harta ilahi kehidupan dan kematiannya. Matahari, bulan, dan 5 elemen berbaris, dan setiap kali cahaya mereka mendekat, kecantikan itu dengan cepat dihindari. Dia terpaksa mundur oleh cahaya 7 bintang. Xing An, kamu berani menipu dewa tinggi, aku pasti akan. Enyahlah. Aura Tuhan meledak dari Xing An, dan pakaian serta rambutnya berkibar.
Harta ilahi di tubuhnya bersinar terang dan menyala-nyala harta ilahi kehidupan dan kematiannya, memaksanya kembali ke Youdu. Aura Xing An kembali normal, dan udara hitamnya yang berkibar-kibar juga jatuh kembali untuk menutupi bahunya. Dengan pakaian kembali normal, dia memandang Qin Mu. Di mana petiku? Qin Mu ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan peti dari karung Tao Tie-nya. Peti berlari ke arah Xing An, tetapi memutar kepalanya kembali ketika sedang setengah jalan untuk melihat Qin Mu. Kemudian berlari ke arah Xing An dan datang ke sisinya. Xing An berbalik dan berjalan keluar dari aula sambil berkata dengan acuh tak acuh, "Tabib Suci Qin, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Mengapa kamu tidak membunuhku?" Tiba-tiba Qin Mu bertanya, "Kenapa aku harus membunuhmu?" Xing An berhenti dan menoleh. "Saya memiliki prinsip saya sendiri ketika melakukan sesuatu. Rahasia jembatan murai, rahasia panduan misterius, dan rahasia penyeberangan ilahi telah membantu saya berkultivasi menjadi dewa dan melarikan diri dari kekhawatiran tentang masa hidup saya, sehingga dendam di antara kami dihapuskan. Aku menemukanmu hanya untuk menyelesaikan perjanjian antara aku dan Lehu Li. Sekarang juga dihapuskan. Anda adalah tuan yang hebat, tetapi apakah Anda pikir saya tidak bisa tahu dan bertindak sebagai satu? Kamu terlalu meremehkanku." Qin Mu tertegun sejenak, lalu tersenyum. "Aku memang meremehkanmu di masa lalu." Xing An melihat senyumnya, dan sudut matanya berkedut. Dia mendengus dingin sambil berbalik untuk berjalan keluar dari aula. "Jangan tersenyum padaku. Saya akan kembali untuk menemukan Anda. Anda telah menemukan banyak hal, seperti bentuk pedang ke-18, panduan roh primordial, dan saya seseorang yang menghargai orang-orang berbakat, tetapi ketika tubuh jasmani Anda mencapai tingkat di mana ia datang ke pandangan saya akan menemukan Anda. Saya ingin tubuh jasmani dari tubuh penguasa." Qin Mu tercengang saat menyaksikan Xing An pergi ke kejauhan. Ketika Xing An mencapai kuali besar, tatapannya goyah. Dia hendak mengambil harta itu ketika pasir bintang bergerak di dalam kuali. Berangsur-angsur naik dan membentuk-bentuk seorang pria muda. Terkejut, Xing An bergegas pergi, melintasi ngarai sepanjang 10 mil dalam sekejap. Dia takut formasi itu akan meletus sekali lagi. Qin Mu membawa Jiang Miao keluar dari aula dan melihat manusia pasir berdiri di tengah kuali besar. Pasir bintang mengalir terus-menerus di permukaan. "Kakak senior yang besar," Qin Mu menyelidiki. "Master pendiri Saint Heaven Li, saya master sesat saat ini, dan saya bertemu Saint Ward Cutter belum lama ini. Kakak laki-laki, apakah Anda masih hidup?" Manusia pasir membuka mulutnya, tetapi tidak bisa bicara. Tiba-tiba, itu hancur, dan pasir bintang mengalir di tanah untuk membuat gambar. Qin Mu buru-buru melihat ke atas dan melihat peta geografis di seluruh tanah. Gunung dan sungai, semuanya ditangkap di tanah. Medan di peta geografis berubah tanpa henti, dan Qin Mu buru-buru menghafal mereka. Pasir bintang berubah lebih dari selusin kali sebelum mengalir kembali ke kuali besar. Qin Mu sedikit mengernyit saat itu. Selain peta pertama, dia tidak tahu tentang yang lain, dan ketika dia berpikir tentang reruntuhan besar, tidak ada tempat di dalamnya yang cocok dengan foto-foto lainnya. Peta pertama reruntuhan besar, tetapi 13 lainnya tidak mewakili medan apapun yang ada di Eternal Peace atau West Earth. Itu juga berbeda dari medan surga kaisar tertinggi. "Apa yang kakak senior coba katakan?" Qin Mu menyipitkan matanya. Guru pendiri Saint Surgawi harus mendeteksi bahwa naga ilahi mati, dan karena itu adalah kebajikannya, dia telah mengaktifkan pasir bintangnya untuk menjadi tubuhnya untuk melihat situasi. Namun, dia mungkin bukan di reruntuhan besar atau perdamaian abadi, tetapi di dunia lain, itulah sebabnya suaranya tidak bisa mentransmisikan. Karena itu, ia menggunakan pasir bintang untuk mengatur peta geografis untuk memandu Qin Mu ke sisinya. Ke-14 peta geografis itu sangat rumit, jadi mengapa saya harus mencari dia? Qin Mu tiba-tiba menyadari. Cakrawala saya sempit, tetapi Saint Ward Cutter pasti telah melihat dunia dan pasti akan mengenali semua peta ini. Namun, saya mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk dari peta geografis pertama, jadi mengapa saya tidak pergi untuk melihatnya terlebih dahulu? Ketika dia memutuskan itu, dia santai dan berkata, "Jiang Miao, ayo pergi." Jiang Miao mengakui. Qin Mu tiba-tiba berbalik pada saat itu dan memeluk kuali besar. Dia mencoba mengangkatnya dengan paksa sementara Jiang Miao menggaruk kepalanya. "Apakah kamu tidak akan membantu?" tanya Qin Mu sambil berteriak. Jiang Miao bergegas pergi, dan kedua wajah mereka memerah karena mereka menggunakan semua kekuatan mereka namun masih tidak bisa mengangkat kuali besar. Jiang Miao terengah-engah dan mencoba bertanya, "Kultus guru, saya pikir kita harus melupakannya? Kemampuan kakak seniormu terlalu besar, dan bahkan Xing An tidak berani mengambil kuali besar ini. Kami pasti tidak bisa membawanya." Qin Mu hanya bisa menyerah. Namun pada saat itu, dia melihat rantai yang telah membelenggu naga itu, dan matanya menyala. Dia berlari terburu-buru. Tidak akan terlalu buruk jika kita setidaknya bisa mengambil beberapa rantai. Mereka bisa memegang naga ilahi sehingga bahan yang digunakan untuk membuat harus berkualitas tinggi. Bahkan jika mereka dilebur dan diubah menjadi harta, mereka akan menjadi kelas tertinggi di antara kelas tertinggi. Jiang Miao hanya bisa mengikuti.
Mereka berdua menyeret rantai tebal dengan paksa, nyaris tidak berhasil mengeluarkannya dari aula. Qin Mu membuka karung Taotinya dan mencoba memasukkan salah satu ujung rantai ke dalam, tetapi rantai itu terlalu tebal dan dia tidak bisa memasukkannya sama sekali. Selain itu, ujung rantai yang lain tertanam dalam ketebing dan dia tidak bisa menariknya keluar. Kedua pemuda itu saling menatap, kehabisan ide. Qin Mu sangat marah dan berbalik untuk pergi. Tidak kusangka kau kakak seniorku, pelit. Jiang Miao buru-buru mengikutinya, dan Qin Mu terbang ke langit dengan wajah muram. Dia melihat ke sekeliling dan memeriksa medan, lalu memilih arah yang ditandai di peta geografis pertama. 2 hari kemudian, mereka datang ke sebuah desa kecil yang merupakan lokasi yang ditandai. Qin Mu dan Jiang Miao berjalan di dalam dan memeriksa lingkungan mereka. Desa kecil itu mirip dengan semua desa biasa di Great Ruins. Namun, ada patung-patung dewa dengan kepala naga dan tubuh manusia di sekitarnya. Mengapa kakak senior ingin kita datang ke sini? Sambil merasa bingung, Qin Mu melihat seorang penatua berambut putih yang sedang menenun jaring ikan di depan gubuk jerami kecil. Dia buru-buru berjalan maju dan membungkuk dengan hormat. Penatua, tempat apa ini? Penatua berambut putih menatapnya dengan mata buram penuh keheranan. Aku memberikan diskaisar kepada Ling Family, jadi mengapa denganmu? Tanyanya sambil tersenyum. Qin Mu menatap dengan mata terbuka lebar, terdiam. Penatua berambut putih itu mengenakan pakaian hijau yang telah dicuci pucat. Dia menempatkan jaring ikan di tangannya, dan Qin Mu merasakan sesuatu bergerak di dadanya. Selanjutnya, dia melihat diskaisar berubah menjadi naga kecil yang menyembulkan kepalanya dari bawah kerahnya. Ketika Jiang Miao melihat naga kecil itu, dia tidak bisa membantu mengubah kembali ke bentuk aslinya. Dia menjadi naga kecil juga dan bersembunyi di belakang Qin Mu dengan geraman rendah yang hormat dan takut. Naga kecil dengan kepalanya keluar adalah Raja Naga Sejati. Itu membuka mulutnya untuk menguap sebelum perlahan merangkak keluar dari kerah Qin Mu dan merayap ke tangan sesepuh berambut putih. Itu melingkar di tangannya dan menutup matanya dengan mengantuk. Segera, banyak pria dan wanita muda berjalan keluar dari desa kecil, mengelilingi Qin Mu dan Jiang Miao. Salah satu pria muda yang tangguh bertanya, "Leluhur tua, apakah mereka di sini untuk membuat masalah?" Penatua berambut putih itu tersenyum. "Tidak, mereka tidak. Jangan menakuti mereka, mereka berdua bernasib sama dengan desa kami." Para pria dan wanita muda kehilangan permusuhan mereka dan memeriksa Qin Mu dan naga kecil Jiang Miao yang ada di belakangnya. Qin Mu tercengang. Para pria dan wanita muda semuanya memiliki ki vital yang kuat, dan masing-masing dari mereka menyembunyikan cahaya mereka di bawah gantang. Namun, ketika mereka telah mengepung mereka, Qin Mu telah mendengar 7 ledakan dari membuka harta ilahi yang berasal dari tubuh gadis bungsu, membuatnya jelas bahwa dia adalah seorang ahli di alam jembatan ilahi. Namun dia seharusnya menjadi yang terlemah di desa karena semua orang melindunginya. Bahkan penduduk desa terlemah di tempat ini yang tidak berarti ada di alam jembatan ilahi. Qin Mu mengira bahwa desa Daksu adalah desa terkuat di reruntuhan besar, tetapi dari penampilannya, reruntuhan besar benar-benar tempat bakat yang tersembunyi. Selain cakram kaisar, kamu juga punya sarang naga yang sebenarnya. Penatua berambut putih itu tampak heran ketika tatapannya mendarat di pinggang pemuda itu. Qin Mu melepas karung Taoti dan mengeluarkan sarang naga sejati, menempatkannya dengan hormat di depan sesepuh berambut putih. Semoga senior melihatnya. Roh Raja Naga Sejati segera bangkit dan berenang ke sarang naga sejati. Ketika penduduk desa lain melihatnya, roh mereka bangkit, dan mereka ingin masuk ke dalam sarang naga dengan naga kecil itu. Namun, mereka menolak dorongan itu. Mungkinkah penduduk desa di sini menjadi naga dan bukan manusia? Apakah ini desa naga? Qin Mu membuat dugaannya sendiri setelah memperhatikan reaksi semua orang. Cakram Kaisar Ling keluarga dicuri oleh kakek Kuezi saya yang memberikannya kepada saya. Adapun sarang naga yang sebenarnya, itu disempurnakan oleh penguasa naga pemeliharaan surga tinggi. Karena aku menaklukkannya, sarang naga yang sebenarnya juga jatuh ke tanganku. Senior, kau adalah dewa yang memperbaiki diskaisar, kan? Tatapan penatua berambut putih itu mendarat di sarang naga sejati, dan dia berbicara dengan senyum yang bukan senyum. Dulu ketika aku mempersempit Tuan Naga Sejati ke dalam cakram kaisar dan memasuki bumi tengah untuk menemukan penggantinya, aku bertemu seorang pemuda dengan bakat dan pemahaman yang luar biasa. Dia adalah leluhur tua keluarga Ling. Saya melihat bahwa ia memiliki ki naga sejati, jadi saya memberikan diskaisar kepadanya dan memberikan bahasa naga dan teknik pada diskaisar. Tapi apa yang bisa kulakukan agar pikirannya tidak memikirkan hal ini dan dia malah mengejar seorang gadis? Pada akhirnya, dia berhasil mengejar menangkap gadis itu, tetapi pada saat itu dia sudah melupakan sebagian besar bahasa dan teknik naga yang telah aku ajarkan kepadanya. Saat itulah saya tahu bahwa pemuda ini bukanlah Raja Naga Sejati. Qin Mu pernah mendengar Ling Yuxiu membicarakan hal ini sebelumnya dan menganggapnya lucu. Tapi dia tidak pernah berharap itu benar. Namun,
Pada dasarnya aku malas dan aku diminta oleh orang lain untuk memurnikan Raja Naga Sejati dan menemukan penggantinya. Karena penggantinya tidak sia-sia, aku membiarkannya, kata penatua berambut putih sambil tersenyum. Siapa yang mengira bahwa meskipun pemuda itu tidak bekerja keras, semua keturunannya bekerja sangat keras dan berhasil memperkuat kekaisaran perdamaian abadi ke keadaan saat ini. Karena cakram kaisar jatuh ke tanganmu dan kamu juga punya sarang naga yang sebenarnya, kamu pasti mengincar tekniknya, kan? Senior, aku memang agak tertarik pada teknik di sarang naga yang benar. Namun, saya datang ke sini karena guru pendiri orang suci surgawi. Dia adalah kakak senior saya dan dia meninggalkan peta geografis yang menandai desa ini, jadi saya telah menemukan jalan saya di sini, Qin Mu menjelaskan dengan hormat. Penatua berambut putih itu tertegun dan merenungkannya. Master pendiri Saint Suci Surgawi? Apakah itu pemuda yang bernama Wei Fengshui? Qin Mu ragu-ragu. Dia tidak tahu siapa nama kakak laki-laki seniornya. Penatua berambut putih melihat ekspresinya dan tersenyum. Dia pernah datang untuk menemukan saya dan bertanya kepada saya bagaimana cara mendapatkan pahala. Dia bukan pemuda yang buruk dan kemampuannya sangat luar biasa. Guru telah menemukan murid yang baik. Namun, jika Wei Fengshui ingin menjadi orang suci, sangat sulit baginya untuk mendapatkan pahala karena jalan yang dilaluinya adalah jalan guru, dan itu sangat sulit. Saya tidak bisa mengajarinya apapun. Jika Anda adalah saudara juniornya dan juga datang untuk bertanya kepada saya tentang bagaimana menjadi orang suci, saya tidak bisa mengajari Anda apapun juga. Guru yang dia sebutkan mungkin merujuk pada Saint Woodcutter yang pernah menjadi guru surgawi pendiri Kaisar Surgawi Surga. Dia bertugas mengajarkan semua pangeran dan putri garis keturunan Kaisar pendiri. Bolehkah saya bertanya apakah kakak senior saya menyebutkan di mana ia berencana untuk pergi? Tanya Qin Mu. Penatua berambut putih itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan kemana dia berencana pergi, tetapi dia meninggalkan sesuatu. Jika dia membuatmu mencari aku, itu pasti itemnya. Dia berdiri dan berjalan ke gubuk jerami. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan kotak merah dan menyerahkannya. Qin Mu membukanya dan melihat token seukuran telapak tangan diukir dengan gambar binatang buas. Qin Mu membalikannya, tapi dia masih tidak mengerti apa itu. Dia dengan tulus mencari pencerahan dan bertanya, bolehkah saya bertanya kepada senior apa gunanya token ini? Ini adalah meterai komandan yang digunakan untuk memobilisasi tentara. Ada formasi dengan posisi untuk dewa di dalamnya, tapi itu sangat kuno, jadi kemungkinan besar tidak berguna sekarang, kata sesepuh berambut putih itu. Bahkan aku tidak mengenali beberapa tanda pada ini, jadi itu mungkin komandan meterai dari era Kaisar Tinggi atau bahkan lebih awal. Dia mengambil kembali segel komandan dan mengaktifkannya dengan kekuatan sihirnya. Mereka melihat bintang-bintang muncul dari segel komandan dan berputar di sekitar mereka. Bintang-bintang ini adalah posisi bagi para dewa. Jika mereka semua diambil, mereka bisa menggunakan formasi ini untuk menghadapi musuh dan melawannya. Qin Mu mengangkat kepalanya dan memperhatikan bahwa bintang-bintang yang terbang keluar dari meterai komandan bukanlah benar-benar bintang. Itu adalah penampakan, tetapi jumlahnya sangat banyak. Mungkin ada beberapa ribu bintang, dan jantungnya gemetaran. Dia bergumam, formasi beberapa ribu dewa? Pertempuran macam apa yang membutuhkan beberapa ribu dewa dan setan? Cakrawala Anda terlalu sempit. Penatua berambut putih mengambil kekuatan sihirnya, dan penampakan bintang menghilang. Dia berkata sambil tersenyum, selama era pendirian Kaisar, ada lebih dari beberapa pertempuran seperti itu. Formasi di segel komandan ini sudah tidak berguna lagi, tapi itu masih koleksi yang cukup bagus. Qin Mu menatapnya dengan bingung. Bagaimana formasi tidak berguna? Penatua berambut putih menyerahkan segel komandan kepadanya dan berkata, tapa besar surga dan bumi telah berubah, jadi formasi di segel komandan tidak lagi cocok dengannya. Formasi juga tidak memiliki kekuatan lagi. Item ini sangat kuno, dan tidak lagi kompatibel dengan Dao. Itu mungkin sesuatu dari puluhan ribu tahun yang lalu, tetapi untuk era mana datang, itu bukan sesuatu yang saya tahu. Qin Mu menempatkan segel komandan kembali ke kotak merah dan menyimpannya di karung Taotie-nya. Karena pendiri Master Wei Fengshui telah meninggalkan kotak merah dan meterai komandan dengan penatua berambut putih, itu berarti item ini jelas sangat penting. Alasannya untuk memimpin Qin Mu ke desa pasti karena itu. Maafkan kelalaian junior ini, tapi bolehkah saya meminta nama senior? Kata Qin Mu. Penatua berambut putih tersenyum padanya. Saya pikir keturunan keluarga Qin akan tahu nama saya, tetapi Anda sebenarnya tidak. Saya seorang Vena naga yang mencapai Dao dan mengolah dirinya menjadi naga sejati. Saat itu, saya mengikuti leluhur Anda. Karena saya baru saja lahir dan tidak tahu bagaimana cara berbicara, saya hanya bisa berteriak Maha, jadi leluhur Anda memanggil saya seperti itu. Nama saya adalah Maha dan nama saya Haking, dia menggunakannya untuk mengolok-olok saya. Qin Mu menatapnya dengan ekspresi aneh. Ma Haking, Jiang Miao mengeluarkan kepalanya dari punggung Qin Mu dan berkata dengan takut-takut, Maha.
Penatua berambut putih melanjutkan ceritanya. Setelah itu, saya menjadi pejabat di surga celestial yang memiliki 4 istana celestial yang hebat. Saya mengawasi Green Dragon Palace dan divisi Dewa Bintang 60. Mereka semua berada di bawah pemerintahan saya. Saya merasa terhormat sebagai Kaisar Hijau, tetapi saya tidak menyukai gelar ini karena terlalu sombong, dan saya mengubah nama saya menjadi King Huang. Sekarang Kaisar pendiri surgawi diberantas dan Istana Langit Naga Hijau tidak ada lagi, Anda bisa memanggil saya Penatua King Huang. Qin Mou menyapanya sekali lagi dan berkata, keturunan ketujuh Qin famili Qin Mou memberikan penghormatan kepada Penatua King Huang. Penatua King Huang buru-buru memberi isyarat kepadanya untuk meluruskan. Silakan bangkit. Ketika saya melihat Anda datang ke sini, saya langsung tahu garis keturunan Anda dan menduga Anda adalah keturunan Kaisar pendiri. Anda ingin belajar bahasa naga dari sarang naga sejati ini? Saya bisa mengajarimu. Qin Mou sangat gembira dan membungkuk dalam rasa terima kasih. Terima kasih atas kebaikan, Senior. Penatua King Huang membawanya ke sarang naga sejati dan berkata, saya melihat bahwa jalan Anda, keterampilan, dan seni ilahi telah memperoleh kesuksesan kecil, dan Anda tampaknya mengolah kedua jalur dewa dan iblis. Anda tampaknya telah membuka harta ilahi Anda berdua, yang sangat aneh. Melihat bagaimana kamu telah menemukan jalanmu, mempelajari teknik perlombaan nagaku hanya akan mendekorasi sesuatu yang sudah sempurna. Di sisi lain, untuk naga kecil ini, kamu harus menerima banyak manfaat. Jiang Miao yang merupakan naga kecil pada saat itu berjingkat di belakang Qin Mou. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Penatua King Huang, dia mengecilkan kepalanya kembali. Penatua King Huang tersenyum padanya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika Anda ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang, berterima kasih padanya. Itu benar, Qin Mou, aku bisa merasakan sesuatu yang sangat aneh tentang tubuhmu, dan itu ada di lehermu. Sepertinya itu adalah liontin batu giok dengan segel yang sangat kuat yang tersembunyi di dalamnya. Apakah ini yang dirasakan senior? Qin Mou mengeluarkan liontin gioknya dan berkata, itu dibuat oleh penguasa bumi, dan dia mengatakan itu untuk menyegel sifat iblis saya. Saya lahir di Youdu dan diserang oleh sifat iblis yang bertahan di sana, jadi penguasa bumi membuat ini untuk saya. Selama saya memakainya, itu bisa menekan sifat iblis saya. Penatua King Huang menatap liontin batu giok dan mencibir. Penguasa bumi menyegel sifat iblismu? Kenapa dia begitu baik? Berikan aku liontin batu giok itu, aku akan membantumu membuka segelnya. Ini, Qin Mou menatapnya dengan ekspresi bermasalah dan berkata dengan suara rendah, Senior, Raja Yama pernah mencoba untuk membatalkannya dan menderita kutukan liontin giok. Juga, Furi Luo dari ras iblis juga mencoba untuk membuka segel dan dikutuk juga, dia berakhir dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Tuan dan Raja Yama saya mengatakan bahwa yang terbaik adalah tidak membuka segel pada liontin batu giok dan bahwa saya tidak boleh membiarkan liontin batu giok meninggalkan tubuh saya. Kalau tidak, hal-hal mengerikan akan terjadi. Apa yang perlu ditakuti dari kutukan belaka? Penatua King Huang berkata sambil tersenyum. Namun, jika bahkan guru mengatakannya, maka pasti ada alasannya. Ayo, biarkan aku menghapus keraguanmu sehubungan dengan teknik naga sejati di sarang naga sejati. Penatua King Huang menjelaskan kepadanya teknik misteri tertinggi naga leluhur. Dia mencoba menyederhanakannya kalau pemuda itu tidak mengerti. Ceramah hanya berlangsung selama 4-5 hari. Sampai Qin Mou akhirnya memasukkan 8 suara naga leluhur ke dalam badan atasannya 3 teknik eliksir. Ketika dia mengeksekusinya dan ki vitalnya beredar, secara alami akan mengeluarkan 8 suara naga leluhur untuk memurnikan tubuh korporealnya, roh purba, ki vital, dan hati dao. Bahkan ketika dia mengeksekusi seni sucinya, 8 suara naga leluhur mengoperasikan dan memperhalus mereka. Qin Mou merayap melalui sarang naga sejati sambil mengeksekusi seni ilahi setelah seni ilahi. Naga mengaum terdengar tanpa henti, dan kekuatan gerakan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dia tidak bisa tidak senang melihat itu. Dia mengeluarkan 2 pisau pemotongan babi dan mengayunkannya untuk mengeksekusi pertempuran tengah malam di kota-kota yang badai. Namun, saat dia melakukannya, kedua pisau di tangannya hancur berkeping-keping karena getaran. Qin Mou tertegun dan mengeluarkan tongkat bambu dari karung taotie-nya dan menusuknya. Tongkat bambu berubah menjadi bubuk halus. Kekuatan 8 suara naga leluhur terlalu kuat. Tidak ada senjata roh acak yang bisa digunakan dengannya. Dia mengeluarkan pelet pedang, dan pedang terbang keluar seperti air yang mengalir untuk membentuk pisau panjang. Qin Mou meraihnya dan menarik ke samping. Pisau panjang dipisahkan menjadi 2, dan dia mengeksekusi setiap cloud memiliki lapisan perak. Lampu pisau saling bersilangan, dan kekuatan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Itu hampir memotong pilar sarang naga sejati, dan Qin Mou buru-buru menarik kembali langkahnya sebelum dia menghancurkan sarang naga. Dia memeriksa kedua pisau panjang itu, lalu melemparkannya ke langit. Pisau panjang dipisahkan menjadi pedang terbang dan berputar-putar di sekitarnya. Qin Mou memeriksa mereka secara rinci dan menghela napas gemetar.
Dia berkata dengan gembira, untungnya, pedang terbangku disempurnakan dengan baik, jika tidak, saya benar-benar tidak akan memiliki senjata untuk digunakan. Ketika dia bangun sekali lagi, dia melihat Penatua King Huang dan Jiang Miao di mana keduanya tidak lagi berada di dalam sarang naga sejati. Dia buru-buru terbang keluar dan melihat Jiang Miao menumbuhkan teknik misteri tertinggi naga leluhur. Pemuda itu telah berubah menjadi naga biru safir yang merayap di sekitar saat dia mengeksekusi teknik dan keterampilannya. Dia menggunakan keterampilan bertarung dari teknik misteri tertinggi naga leluhur, dan hanya dalam beberapa hari, budidaya dan kemampuannya telah meningkat secara drastis. Perubahannya lebih dari sekadar menarik perhatian. Qin Mu menghela nafas. Dia melihat banyak pria dan wanita muda mengamati latihan Jiang Miao di samping, penuh sorak-sorai. Qin Mu berjalan ke seorang gadis muda yang seusia dengannya. Dia mungkin hanya 1 atau 2 tahun lebih muda darinya. Dia bertanya padanya sambil tersenyum, bagaimana saya memanggil adik perempuan ini? Wajah gadis muda itu langsung memerah dan dia berkata, namaku Qing Ya. Jangan panggil aku adik perempuan. Umur saya sudah 300 tahun. Berapa usia kamu? Qin Mu memerah dan menatap pemuda di sampingnya yang usianya mirip dengan dia juga. Dia menyelidikinya. Saudara ini, saya berusia 637 tahun ini, kata pemuda itu. Qin Mu memberi geraman tumpul. Para pria dan wanita muda di desa itu semuanya memiliki usia yang mengerikan. Seorang pria paruh baya berkata sambil tersenyum, umurku 20.800 tahun. Qin Mu tidak lagi meminta usia siapapun. Namun, rohnya tiba-tiba bangkit dan dia berkata sambil tersenyum, apakah kalian pernah ke perdamaian abadi? Saya master sesat dari sekte iblis surgawi dari Eternal Peace, dan kami membutuhkan orang saat ini. Penatua King Huang mengangkat jaring pancingnya dan berjalan dengan wajah hitam. Jangan pernah berpikir tentang desaku. Aku sudah memberimu tekniknya, jadi kau harus pergi. Senior, sekarang Kaisar Agung Surga berjuang untuk bertahan hidup, bahkan tuanku telah pergi untuk membantu, Qin Mu buru-buru berkata. King Yiha, lihat tamu, perintah Penatua King Huang. Gadis muda bernama King Yiha meledak dengan ki vital yang sangat menakutkan. Dia membatasi Qin Mu dalam sepersekian detik, membuatnya tidak bisa bergerak. King Yiha mengulurkan tangannya yang lain untuk meraih Jiang Miao dan berkata, kalian berdua, jangan bergerak. Aku akan mengirim kalian ribuan mil jauhnya. Setelah dia mengatakan itu, dia mengeluarkan napas, dan awan langsung memenuhi langit. Itu membuat kedua pemuda itu terbang jauh ke kejauhan. Kultivasi yang mengerikan seperti itu? Agak kaget, Qin Mu berteriak, Senior, aku masih punya hal yang ingin aku katakan. Tiba-tiba, uap awan tersebar, dan mereka mendarat di gunung. Qin Mu sedikit terkejut. Dia mencari desa gunung kecil, tetapi dia tidak bisa lagi melihatnya. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia dikirim ribuan mil jauhnya oleh gadis muda yang tampak seusia dengannya. Maha! Ada iri di wajah Jiang Miao. Kamu juga akan sangat kuat. Qin Mu menghela nafas. Tiba-tiba, sarang naga sejati datang terbang tepat di depan mereka dalam sekejap. Wajah Qin Mu berubah secara drastis. Sarang naga yang sebenarnya sangat berat, dan dia bergegas menghindarinya, tetapi kemudian melihatnya berhenti sebelum mendarat dengan lembut di puncak gunung. Qin Mu menghela nafas lega sambil penuh dengan keheranan. Apakah sarang naga yang sebenarnya dilemparkan oleh King Yiha juga? Bukankah kekuatan sihirnya terlalu kuat? Aku hanya bisa mengeksekusi 230 pon pedang terbang untuk jarak tidak lebih dari 200 mil, namun dia mampu mengendalikan sarang naga sejati yang berjarak ribuan mil. Merasa tak berdaya, Qin Mu berbalik kepadanya dan berkata, Dao teman Jiang, Anda dapat berbicara bahasa manusia sekarang. Aneh, saya bukan bintang sial, jadi mengapa Penatua King Huang tidak mau membiarkan saya tinggal? King Yiha telah mengirim Qin Mu dari desa naga kecil sebelum menggunakan ki vitalnya untuk membungkus sarang naga yang sebenarnya untuk mengirimnya ribuan mil ke sisi pemuda. Sambil melakukan itu, dia bertanya kepada Penatua King Huang, leluhur tua, mengapa Anda mengirim saudara Qin begitu cepat? Bukankah dia keturunan pendiri kaisar? Penduduk desa lainnya juga penasaran dan semua berkerumun untuk mendengar jawabannya. Leluhur tua mengatakan bahwa Anda dan kaisar pendiri pernah bersumpah untuk hidup dan mati bersama, jadi sungguh tidak masuk akal untuk mengusir saudara Qin. Penatua King Huang menatap mereka. Bagaimana aku menjadi tidak masuk akal? Saat itu, kaisar pendiri dan saya telah bersumpah untuk hidup dan mati bersama, tetapi kebanyakan saya yang menderita dan dia terus mendapatkan manfaat dengan biaya orang lain. Kaisar pendiri membawa keluarganya ke desa Riang dan melemparkan kekacauan yang mengerikan kepada kami sementara ia sendiri hidup tanpa kekhawatiran. Dia ingin aku membersihkan kotorannya? Dalam mimpinya, King Yiha dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Penatua King Huang menjadi lebih marah dengan setiap kata yang diucapkannya. Belum pernah melihatku berbicara vulgar sebelumnya? Saya adalah ahli vulgar yang paling terkenal dalam Founding Emperor Celestial Heavens. Aku bahkan pernah memarahi Dewa Banteng sampai mati.
Kaisar pendiri meninggalkan kekacauan yang mengerikan dan banyak teman Dao yang menunggunya untuk kembali, tetapi selanjutnya apa? Dia membalikkan punggungnya ke jaring ikan dan berjalan keluar dari desa dengan sedikit amarah di suaranya. Sampai sekarang, dia masih belum menunjukkan wajahnya. Berapa banyak dari hati saudara kita yang menjadi dingin? Kinmu ini adalah keturunannya yang ke-700, tetapi bulu burung phoenix yang jatuh lebih rendah bahkan dari naga ayam. Nama 107 keturunan hanyalah sebutan. Yang mana keturunan ke-7 dari seorang kaisar yang masih seorang pangeran? Keturunan naga sejati yang begitu jauh bahkan lebih rendah dari cacing panjang. Jika Founding Emperor ingin mengajakku keluar dari gunung, dia harus keluar dari desa Riang untuk melakukan itu secara pribadi. Jika tidak, bahkan jika putra mahkota datang, saya tidak akan repot dengannya. Semua orang mengikutinya dan datang ke kolam yang dingin. Penatua King Huang melemparkan jaring ke dalam air, tetapi dia tidak mengambilnya kembali bahkan setelah beberapa saat. Setelah beberapa waktu, dia berkata, Qin Mu ini memiliki beberapa kemampuan tetapi mereka masih belum cukup. Jauh dari cukup? Motifnya untuk datang ke sini adalah untuk mengambil kembali meterai komandan dan mempelajari teknik misteri tertinggi naga leluhur, dan aku memberinya keduanya. Garis keturunan kami naga hijau tidak lagi berhutang apa-apa padanya. Kami tidak lagi berhutang apa-apa pada keluarga Qin. King Ya dan yang lainnya tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi seorang pria parubaya batuk sekali. Leluhur tua, jika kamu tidak menarik jaring, semua ikan akan melarikan diri. Penatua King Huang terus bergumam pada dirinya sendiri. Qin Mu ini adalah orang muda yang terbiasa menciptakan masalah. Saya sangat akurat ketika menilai orang dan tidak akan pernah melakukan kesalahan. Kemarahannya mirip dengan kaisar pendiri saat itu, mereka berdua tidak bisa duduk diam dan suka membuat masalah sambil mengutak-atik hal-hal. Aku khawatir jika kalian mengikutinya, kamu akan dalam bahaya. Kami telah tinggal di desa ini selama 20.000 tahun, dan meskipun hidup sangat sederhana, kami hidup dengan damai. Semua orang terkejut dan berbalik untuk melihat penatua King Huang yang masih bergumam sendiri dalam keadaan linglung di samping kolam. Ada sifat iblis dalam bocah nakal ini, sifat iblis yang begitu dalam sehingga bahkan penguasa bumi harus menekannya. Penguasa bumi biasanya hanya menekan kejahatan besar sehingga dia memang tidak ada yang baik. Namun, bocah kecil ini belajar banyak hal dengan cepat, dan dia memiliki ide sendiri yang membuatnya berbakat. Tetapi jika dia suka membuat masalah begitu banyak, mudah baginya untuk menari ke pelukan kematian. Jiang Miao berubah menjadi pemuda yang tampak agak mirip dengan Qin Yu. Dia mengikuti Qin Mu sambil membudidayakan naga misteri agung teknik misteri. Dia melakukan semua jenis gerakan dan seni ilahi, melatih tubuhnya terus-menerus. Dia bekerja sangat keras. Qin Mu mengeksekusi Overlord Body Tree Elixir tekniknya, dan dengan setiap sirkulasi, Eight Voice of Ancestral Dragon akan berdering satu kali. Dengan mengaum naga yang tak berujung, ia terus-menerus memperbaiki tubuhnya. Keduanya berjalan menuju jembatan Spirit Energy Mutual Shift. Kecepatan mereka tidak terlalu lambat. Qin Mu memperbaiki Jiang Miao beberapa elemen vitalitas ilahi air untuk mengisi energinya ketika dia lelah dari kultivasi. Jiang Miao tidak pilih-pilih, tapi rasa elemen vitalitas ilahi air tidak baik. Namun, itu kompatibel dengan ki vitalnya sehingga dia memakannya dan bahkan memuji kerajinan Qin Mu. Qin Mu memikirkan naga kilin dan mendesah diam. Saat itu, dia tiba-tiba berhenti dan melihat sekeliling. Jiang Miao buru-buru melakukan hal yang sama dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kultus guru, ada apa? Qin Mu merenungkannya sebelum berkata, saya merasakan sesuatu mendekat dengan cepat, tetapi jika saya mencoba untuk fokus pada itu, saya tidak melihat apa-apa. Aneh. Mungkinkah saya salah? Dia terus maju. Setelah mereka berjalan jauh ke kejauhan, bunga peoni obat tiba-tiba melayang seperti asap sebelum berubah menjadi pangongso. Dia tampak seperti dirinya sendiri, hanya saja dia memiliki kaki rusa. Bocah itu sebenarnya bisa mendeteksi saya. Kultivasi saya jelas telah meningkat secara drastis, tetapi dia masih menemukan saya. Peningkatan budidaya anak nakal ini juga tidak lambat. Dia bahkan memiliki anak nakal kecil yang terlihat seperti naga di sampingnya. Bocah itu benar-benar bajingan yang beruntung, untuk menerima bantuan naga sejati. Bahkan mungkin dia menculik dan menjual naga sejati. Seseorang akan datang. Sementara Pangongso berpikir, telinganya menangkap suara, dan tubuhnya bergetar untuk berubah menjadi pohon besar. Dua bola mata muncul di cabang-cabangnya. Sekelompok naga hijau melesat melewatinya saat menunggang angin kencang. Pemandangan itu mengejutkannya, yang terpendek dari naga hijau itu sekitar 150 meter. Kelompok itu tampaknya mengejar Qin Mu. Angin kencang menyerbu, dan puluhan naga hijau berhenti di sekitar Pangongso. Naga terpendek mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi seorang gadis muda berwarna hijau. Dia memeriksa sekelilingnya dan berkata, dia baru saja pergi sehingga dia seharusnya tidak pergi jauh. Kita akan bisa menyusulnya sebentar lagi. Tiba-tiba, naga hijau terbesar melilit pohon itu yaitu Pangongso dan menatapnya. Ada yang aneh dengan pohon ini.
Pang Hong So tidak berani lancang dan buru-buru mengungkapkan bentuk aslinya. Dia tersenyum meminta maaf, "Naga senior, mungkinkah kalian mengejar seorang pemuda bernama Qin Mu?" Junior ini melihat seorang lelaki berwajah ganas melarikan diri ke arah itu. Dia bahkan memiliki seorang pemuda naga yang diculik di sampingnya. "Kamu melihatnya?" King Yiha terkejut dan senang. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, "Di mana dia pergi?" Junior dapat memimpin jalan bagi Manula. Orang itu pasti tidak akan memiliki cara untuk melarikan diri. Pang Hong So berkata dengan benar. Semua orang sangat gembira dan tersenyum padanya. "Jika kamu bisa menuntun kita kepadanya, itu akan menyelamatkan kita dari kesulitan untuk melacaknya." Pang Hong So bertindak sopan dan dengan cepat tertatih-tatih di depan untuk memimpin jalan. Dia tersenyum. Bocah itu sangat licin dan dia berlari kencang. Namun, dia tidak pernah bisa lepas dari saya. "Semuanya, tolong ikuti saya." Banyak naga hijau berubah menjadi pria dan wanita muda bersama dengan pria parubaya King Yan. Mereka mengikuti Pang Hong So yang melacak Qin Mu. Kecepatan Qin Mu dan Jiang Miao agak cepat, dan mereka segera bisa melihat cahaya naik dari energi spirit mutual shift energy. Keduanya meningkatkan kecepatan mereka dan mencapai sebuah kota. Qin Mu mengumpulkan beberapa ramuan dan berkata, "Ketika kita kembali ke surga kaisar tertinggi, Anda harus mengikuti Qin Yu karena saya berjanji kepadanya untuk hanya meminjam Anda selama beberapa hari." Jiang Miao menatapnya dengan ekspresi bermasalah. "Di masa lalu, kecerdasanku belum terbangun, jadi aku mengikutinya, tetapi bagaimana aku masih bisa melakukan hal yang sama dan melilitnya? Master Qin, bisakah kamu pergi dan berbicara dengannya? Saya masih berhutang budi kepadanya, jadi tidak mudah bagi saya untuk berbicara." Qin Mu merenungkannya, lalu berkata sambil tersenyum, "Aku meminjam naga muda darinya dan sekarang aku mengembalikannya seorang laki-laki, saya juga tidak bisa membicarakan hal ini. Katakan sendiri padanya." Jiang Miao mengerutkan kening. Mereka datang ke jembatan Spirit Energy Mutual Shift, tetapi Jiang Miao tidak bersedia masuk. Qin Mu tersenyum padanya. "Ketika kita mencapai surga kaisar tertinggi, aku akan meminta kalian berdua untuk menjadi bersumpah saudara, bagaimana dengan itu?" Relief membanjiri Jiang Miao, dan dia balas tersenyum pada Qin Mu. "Kalau begitu, terima kasih atas masalahnya, Master Qin." Mereka berdua akan memasuki jembatan Spirit Energy Mutual Shift ketika Pang Hong So tiba-tiba berjalan tertatih-tatih. Dia tertawa terbahak-bahak. "Master Sekte, apa dunia kecil, aku percaya kamu sudah baik-baik saja." Mata Qin Mu menyala, dan dia tersenyum. "Jadi itu Grandmaster. Apakah kamu masih ingat ketika kamu berdiri di belakangku dan berusaha menyakitiku? Apa yang saya katakan tadi? Lain kali aku bertemu denganmu, aku akan mengambil kepalamu. Bagaimana kamu ingin mati? Kau dikutuk dan kau masih ingin mengambil kepalaku." Pang Hong So mencibir padanya. "Lihat siapa yang ada di belakangku." King Yan, King Yiha, dan sisa praktisi kuat dari desa naga berjalan keluar. King Yiha melambaikan tangannya ke King Mu dengan bersemangat dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Qin, leluhur tua mengizinkan kita untuk meninggalkan desa." Qin Mu terkejut sekaligus senang. Dia buru-buru berkata, "Penatua King Huang mengizinkan kalian untuk meninggalkan desa untuk mendapatkan pengalaman? Sejujurnya, sekte iblis surgawi saya saat ini membutuhkan orang." Pang Hong So tercengang, kemudian ekspresinya berubah menjadi teror. Dia tidak bisa tidak berseru di dalam, orang ini tidak hanya menculik satu naga muda, tetapi sejumlah besar dari mereka. Ini buruk, ini buruk. Tidak ada waktu untuk kalah, ada waktu untuk melarikan diri. Saat dia akan pergi, seorang pria parubaya muncul di belakangnya. Tangan besar King Yan menekan bahunya saat dia tersenyum padanya. "Saudara Qin, teman Dao kecil ini harus menjadi temanmu, kan? Ini semua berkat dia bahwa kami dapat menemukan Anda begitu cepat." Qin Mu memandang mereka dengan senyum yang tidak benar-benar senyum. "Aku memang harus berterima kasih pada Grandmaster. Saudara Yan, tangkap dia, orang ini adalah dewa yang melarikan diri." Sama seperti King Yan selesai berbicara, tangannya menjadi kosong ketika Pang Hong So jatuh ke lantai, menjadi bayangan. Terkejut, King Yan meraih bayangan itu, tetapi itu tersebar dengan puff dan berubah menjadi asap, jadi tangannya hanya menangkap udara. Asap itu berpisah menjadi selusin bagian dan terbang di tanah. Para ahli muda dari desa naga naik ke udara dan menerkam mereka dari arah yang berbeda, masing-masing mengejar satu bagian. Mereka membubarkan setiap jejak asap, tetapi tidak ada jejak Pang Hong So. Tiba-tiba, Qin Mu mengangkat tangannya dan cahaya pedang terbang keluar. Cahaya darah bersinar, dan satu kaki mendarat di tanah dengan percikan darah entah dari mana. Qin Mu mengendalikan pedangnya dengan ki, dan lampu pedang menyala, namun dia tidak menabrak apapun. Semakin banyak asap menyebar ke segala arah, keluar melalui berbagai jalan. Suara Pang Hong So yang takjub dan marah segera datang dari segala arah. "Qin bocah, kau dan aku tidak bisa hidup bersama." Tempat itu memiliki banyak orang yang berjalan ke sana kemari, jadi begitu asap memenuhi semua jalan, cukup banyak dari mereka yang berteriak dengan takjub.
Kerumunan membuat sangat sulit bagi para ahli naga untuk mencari jejak Pangongso. Ekspresi King Yan berkedip. Dia adalah dewa naga, tetapi dia telah membiarkan Pangongso menyelinap di bawah arlojinya. Dia merasa malu. Jika itu tidak cukup, Pangongso adalah orang cacat dengan satu kaki pendek dan satu panjang, yang sebelumnya bahkan milik rusa. Namun pemuda itu masih berhasil melarikan diri, membuatnya malu. Namun, dia tidak bisa disalahkan. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Pangongso, jadi dia hanya menepuk bahu yang lain alih-alih merebutnya. Dan oleh Qin Mu mengatakan peringatannya, sudah terlambat untuk membatasi pria itu. Kemampuan Pangongso untuk melarikan diri tidak tertandingi di dunia, dan bahkan Qin Mu harus mengakui lebih rendah dalam hal itu. Ketika Xing An ingin menangkapnya, ia harus menghadapinya secara langsung, tidak seperti Pangongso. Qin Mu melihat bahwa setiap orang di desa naga sedih dan berkata, tidak perlu semua orang marah. Saya harus mengakui bahwa ia lebih rendah dari Pangongso dalam kemampuan melarikan diri. Saya telah bertarung dengannya beberapa kali di dunia yang sama, dan saya tidak pernah bisa menjatuhkannya. Prestasi terbaik saya adalah memotong salah satu kakinya. Sekarang dia adalah ranah yang lebih tinggi dari saya dan sudah menjadi ahli Celestial Being Realm, kemampuannya telah meningkat dengan cepat sekali lagi. Dia sekarang dapat mengeksekusi lebih banyak seni ilahi yang lolos dari sebelumnya, jadi bahkan lebih sulit untuk menangkapnya. Bagi saya untuk dapat memotong salah satu kakinya dengan bantuan semua orang sudah merupakan hal yang agak luar biasa. Karena memiliki kemampuan melarikan diri seperti itu di alam celestial, dia menjadi benar-benar luar biasa. Setiap orang di desa naga menghela nafas tanpa henti dalam kekaguman. Untuk bertemu orang yang begitu menarik pada hari pertama kita berada di luar desa, dunia di luar desa lebih menarik daripada yang aku bayangkan, kata King Yiha dengan semangat. Namun, orang-orang lain di desa naga tidak begitu bersemangat seperti dia. Qin Mu melihatnya dan berkata sambil tersenyum, sudah lama sejak kalian melakukan kontak dengan dunia luar, dan jalanmu, keterampilan, dan seni ilahi sedikit ketinggalan zaman, jadi jangan terburu-buru untuk kembali ke desa. Mengapa Anda tidak mengikuti saya ke Supreme Emperor Heaven untuk melatih dan menghubungi jalur, keterampilan, dan seni ilahi dari dunia saat ini? Semua orang mengakui. Ketika kami meninggalkan desa, leluhur tua memperingatkan kami untuk tidak berjalan terlalu dekat dengan Anda, King Yan berkata dengan ragu-ragu. Qin Mu mengambil kaki Pangongso dan menyegel bagian di mana itu telah terputus. Dia menyaring cairan obat dan meletakkan kaki di dalamnya. Dia tersenyum dan berkata, Penatua King Huang terlalu berhati-hati. Kalian harus bisa melihat bahwa aku bukan orang jahat. Ketika Anda mencapai surga kaisar tertinggi, jangan ragu untuk bertanya tentang guru suci surgawi, Qin Mu. Saya jamin bahwa reputasi saya sangat baik,